Ragu ini betul N95 atau BH istrinya di ternyata udah sudah dijelasin ya. Makanya Bill Gates itu sebetulnya saya sayang juga dituduh ada di balik konspirasi ini karena dia sempat mengatakan kita tidak pernah siap dengan wabah. Sekarang kan banyak pertanyaan masyarakat. Gimana itu orang mau melahirkan harus cek COVID dulu gitu. Soalnya ini bisnis ini. Kenapa perlu begitu? Ini nakes, dokter rumah sakit ada bisnis nih. Setiap pasien yang tidak ada kaitan dengan COVID dites rapid. Kenapa? Dok, bagian pemerintah juga loh karena dok di rumah sakit. Saya nanyanya ke dok, bukan nanyanya ke jering. Betul. Ini disebut-sebut terus nanti mudah-mudahan nanti beliau juga mau berkenan ya kan. Sebentar dulu nih, saya mau konfirmasi. Kita bertiga ada yang kerja di WHO. Kalau timpal-timpal ini ketemu ya di live FB ya di Korea. Kalau biasanya kita di IG, kali ini kita di Facebook karena kebetulan yang diundang nih masanya di Facebook semua ya. Jadi kita di podcast gitu aja. Jadi kalau ada yang nanya ini acara apa ya gitu aja. Kita bahas apa hal-hal yang menurut saya penting untuk diundang. Nah, kebetulan kita ada 2 orang ya, kawan ya. Setiap orang yang diundang di Korea 88 namanya teman baik. Jadi ada 2 teman baik saya ya. Yang pertama ini Jojo nih dari Singaraja. Makanya kalau dilihat bajunya asal Banigen, Cipa, Jake, Kel Ampet ndas jine gitu. Itu khas Singaraja. Itu bukan kasar ya, tapi itu kedekatan. Nah, kedekatan. Saya tahu banyak yang justru bagus kalau sama teman-teman beleleng itu lebih fair gitu. Apa yang terpikir itu yang diomongkan. Gitu. Yang kedua ini ada Piko Wayan ya. Harap tenang, aji pantau pantatnya. Nah, saya nggak paham itu ya artinya. Silakan nanti di ini. Tapi kita di episode diskusi sehat ya, diskusi sehat antara dokter spesialis ya, Dokter Arya Nugraha SPPD. Beliau kerja di RSUD Singaraja ya. Dan Balian 59. Saya sendiri nggak paham, makanya dicantumkan di posternya mengaku Balian 59. Karena Balian itu tidak ada lisensinya ya. Nanti beliau yang akan menjelaskan. Selamat siang ya. Ya, selamat siang Dokter Rai, teman-teman. Ya. Saya di sini nggak sebagai dokter nih. Jadi saya memperkenalkan diri jadinya Gusti Rai, ya kan? Gusti Rai. Ya, oke. Jadi yang pertama dulu nih, yang jauh ya, yang jauh, ya kan? Dokter Arya. Jam berapa tadi berangkat, Dok? Kesini jam 10 ya, 10 jalanan lancar. Cuman di Bedugul agak rame karena mungkin sudah ada mulai pelonggaran. Mereka sudah mulai new normal ya, dibuka normal. Ya objek jadi, wisata. Teman-teman menikmati kemerdekaannya lagi. Tapi kita tetap berpesan soal trias protokol COVID itu ya. Tetap berpesan soal jaga jarak, masker, cuci tangan. Ya, sederhana lah. Ya. Pergi boleh ya kan, sudah sesuai aturan pemerintah, cuman 3 itu gitu 3 ya. trias protokol. Ya. Nah, kalau bagi yang belum tahu, saya yakin lebih banyak yang tahu daripada yang tidak tahu. Dokter Arya Nugraha ini gitu ya, beliau selain dokter yang Anda bayangkan hanya pakai jas putih, pakai stetoskop, beliau juga sering menulis ya. Saya lihat tulisan beliau banyak di Tatkala, kemudian rasanya beliau lebih cocok jadi penulis rasanya nih, jadi daripada dokter. Kemudian ini buku terbarunya ya, saya bawa Dokter Arya Nugraha SPPD Filosofi Sehat ya, dari lawar getih hingga virus corona. Nah ini bisa didapatkan di mana, Dok? Kita menyiapkan untuk siapa saja yang suka baca di Yayasan Sesama. Kebetulan saya mendirikan yayasan sosial untuk membantu orang miskin dan terutama pasien yang tidak mampu. Dan semua penjualan buku ini kita donasikan untuk kegiatan amal. Nah, nanti bisa jadi hasilnya masuk ke Yayasan Sesama. Ya, saya lupa tadi memperkenalkan beliau juga founder Yayasan Sesama ya. Jadi beliau beroperasi ya lebih banyak di Beleleng untuk ya kawasan untuk masyarakat yang tidak mampu gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita membahas soal pandemi ya, saya tahu pasti semua orang pengen nih langsung gas gitu ya soal itu. Yang kedua nih gimana nih Balian 59 nih maksudnya gimana, Bli? Sebenarnya itu cuma candaan saja. Nah, seperti tadi Pak Rai bilang kan nggak ada lisensinya tuh. Betul. Jadi saya itu ada teman beda nih ya sama kalau Dokter Arya udah jelas nih. Dalam. Ada teman yang protes jangan dikasih mengaku-ngaku. Lo gimana memang
memang harus mengaku kan nggak ada universitasnya. Iya. Tapi maksudnya Balian 59 ini gimana nih? Jadi begini, di Banjar saya itu kan ada kalau sekarang 63 ya. Kalau kemarin setahu saya 60 ayah pokok. Jadi kalau saya ngaku jadi Balian nomor 1, takutnya nanti banyak yang tersinggung nih. Kalau saya bilang nomor 60 kelihatan sekali goblok saya gitu. Oh gitu. Ya biar Jadi, biar tapi terlalu... saya curiga ini. Jangan-jangan maksudnya Balian 59 ini Balian untuk mengobati 59 orang lainnya maksudnya. Bukan ya? Enggak. Wah, bisa dituntut nanti sama warga Banjarnya ya. Itu cuma istilah aja. Istilah aja ya. Balian tuh bisa. Silahkanlah ditafsir apa. Kalau saya pribadi ya Balian. Tapi aslinya profesinya Balian deh. Iya, bisa jadi. Setahu saya wirausaha ya, wirausaha. Ya kan tergantung apa itu ya. Ya, lengis melah gitu ya. Nah, ini lengisnya dari Bali. Bukan saya mempromosikan ya, tetapi kan memperkenalkan. Ya, kan? Harus mempromosikan. Oh gitu ya. Bayar. Kan bayar. Iya. Saya menunggu di podcast berikutnya ada Melah bikin acara di sini ya kan, sewa studionya gitu. Jadi kita live dari Diskoria 88. Kita bicarakan soal pandemi. Cukup banyak orang. Jadi ada fenomena menarik nih menurut saya. Kalau Februari, Maret gitu ya, awal-awal pandemi kasusnya sedikit di Bali ya. Kasusnya sedikit tetapi kecemasannya, ketakutannya luar biasa. Tapi kalau sekarang per kemarin ini tambahan malah 86 kasus baru. Jadi total 2000 sekarang. Ya. Walaupun banyak juga yang pulih ya. Tetapi ketakutannya tidak seperti dulu gitu ya. Nah, sebenarnya kalau melihat seperti ini apa yang Dokter Arya lihat nih fenomena ini? Iya. Jadi kita akan kembali kepada suatu fase yang terdiri dari 3 area ya. Pertama area seperti Gusti Rai bilang tadi, area kaget, takut, panik. Kemudian akhirnya fase kedua kita mulai belajar. Dan yang ketiga ini yang kita harapkan akan terjadi adalah fase bertumbuh. Nah, jangan-jangan kita sudah berada fase ini. Jadi salah satu tandanya fase bertumbuh kita akhirnya bisa menerima situasi begini dengan lebih ikhlas, dengan lebih optimistik. Kedua, kita mulai timbul kesadaran untuk saling membantu. Walaupun sekarang masih rame kan yang kontraproduktif dengan kita, yang skeptis, yang menganggap ini masih hoax, konspirasi dan sebagainya. Tapi itu bagian dari fenomena kehidupan berdemokrasi. Atau jangan-jangan mereka memang punya alasan begitu. Rasa kecewa terhadap pemerintah, penanganan yang tidak dianggap mereka cukup baik. Tapi yang jelas dari pertanyaan Gusti Rai tadi, kita sepertinya berada pada fase bertumbuh ini. Kita mulai ikhlas menerima, kemudian bersama-sama menghadapinya, walaupun justru kasusnya bertambah banyak. Nah, syukurnya kan memang kalau dari proporsi kasus, 90% kan OTG nih, sembuh sendiri. Kurang dari 5% memang gejalanya berat dan kritis. Nah, itulah yang kemudian bisa risiko terjadi kematian. Nah, jadi yang bisa saya berikan jawaban pertanyaan tadi ya, kita mungkin sudah berada pada fase bertumbuh ini, bisa menerima, dan mudah-mudahan ini kemudian tanpa kita sadari juga menimbulkan kekebalan bersama. Itu kekebalan bersama yang awalnya kita takutkan karena risikonya pasien yang terkena banyak juga yang meninggal karena kan selalu ada tingkat kematian walaupun hanya 5% ke bawah, tapi kalau banyak kasusnya ya banyak juga yang meninggal. Harapan kita ya kekebalan itu terjadi nanti pada sebagian besar populasi atau herd immunity atau kekebalan komunitas, tapi tingkat kematiannya kita harapkan semakin kecil. Sambil menunggu vaksin yang katanya informasi yang saya dengar paling cepat April tahun depan. Paling cepat itu ya? Cepat. Itu kalau dibandingkan dengan kasus MERS atau SARS yang dulu kan ini sangat cepat. Sangat cepat. Kedua penyakit tadi baru 3 tahun ketemu vaksinnya. Tapi waktu itu tidak penyebarannya tidak seluas sekarang. Tidak seluas ini. Jadi kelebihan COVID dibanding MERS dan SARS adalah walaupun tingkat kematiannya lebih rendah, tapi spreading penyebarannya spreading rate-nya sangat luas, cepat dan masif. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi misalnya yang skeptis dan punya
prasangka buruk ini konspirasi. Ya jangan-jangan nggak ada ini gitu kan. Itu anggaplah kita bisa memahami mereka karena kekecewaan terhadap kita, nakes dan pemerintah dalam menangani kasus ini. Apa bedanya Amerika Serikat negara adidaya aja 500 juta meninggal. Italia 200.000 lebih meninggal. Apa sih? Itu orang ya? Orang, ya. Bukan angka ya? Bukan angka. Itu artinya nilai absolut lah. Kita kan sekarang sekitar 2.000 orang ya. Apa sih kita dibanding mereka kan begitu. Boleh kecewa dengan keadaan sekarang, dengan pemerintah sekarang, tapi kita tidak sendiri. Negara lain juga tidak sebaik kita, walaupun ya ada yang lebih baik, benar kan begitu. Jadi saya rasa kita akan bisa lebih adil kalau kita bisa melihat masalah secara lebih adil, secara lebih global dan dari banyak sudut pandang. Saya rasa begitu kalau ingin menanggapi pandemi ini. Gitu nih, itu menurut dokter spesialisnya nih. Kalau menurut Balian 59 gimana melihat pandemi COVID? Kalau saya apa yang disampaikan Dr. Arya tadi ya kira-kira 75%-nya saya setuju ya. 75% ya. Ya saya mau fokus pada 25%-nya nih. Loh iya. Yang tidak setuju ya. Diskusi tidak akan berjalan kalau sama-sama. Ya, tapi kan kalau memang saya harus setuju kan saya harus. Oh ya, oke. Ya kan gitu. Ya. Memang kita harus masa bertumbuh, kita harus apa? Harus ada rasa bersama gitu. Kayak kemarin nih, mohon maaf ya Pak Rey. Ada orang datang ke rumah saya. Katanya ada keluarganya kena COVID. Terus ceritalah bla 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 bla. Ya saya ngomong aja. Saya kalau hidup dalam ketakutan enggak terima Bapak. Enggak akan terima Bapak. Tapi saya enggak begitu. Karena apa? Karena virus itu saya enggak mau bahas karena bukan keilmuan saya ya. Yang namanya virus siapa aja bisa kena. Enggak kena dari Bapak, dari orang lain. Saya kena kan podo wae. Tapi Balian 59 ini percaya ya memang virus corona COVID-19 ini memang ada ya? Kalau enggak percaya, saya enggak ke sini, Dok. Oh, gitu ya. Ya jelas. Bahkan saya mungkin lebih percaya. Soal konspirasi begini begitu itu kan subjektivitas orang. Kayak Jering itu mamanya, dia ngomong A B C D E, tapi terserah dia. Kalau saya pribadi dari awal memang saya melihat virus itu kan ya tidak cuma COVID aja, Dok. Ada virus apalah. HIV ada ya, demam berdarah. Macam-macam kita ada virus. Masalahnya kan sekarang bagaimana kita melanjutkan hidup. Bagaimana kita bertahan hidup mampu mengatasi virus ini. Bukan terus kita ngomong, maaf ya, saya kadang-kadang melihat di medsos, nakes, pemerintah banyak sekali dibully. Saya kalau ngomong dalam tanda kutip membela pemerintah dibilang baser. Oh, kan dibilang buser. Ya kan gimana? Buser RP gitu dibilang. Buser RP ya. Wah. Kalau saya timpali ribut jadi. Nah kan seperti itu. Dan enggak gitulah kita seperti masyarakat. Kalau memang ada ketidaksetujuan, ya tanyakan. Kayak sekarang saya datang, wah ini dokter SPPD nih. Asik juga nih. Balian versus dokter nih kan begitu. Jadi awalnya nih Dokter Arya bikin status ya di Facebooknya. Siapa yang pengen tahu, ayo kita diskusi kan saya, ya tanya. Selaku masyarakat, saya kan dalam tanda kutip merasa tertantang gitu. Ditantang oleh yang benar orang yang memang layak menantang gitu loh. Dapat sparring partner beneran nih gitu ya. Ya daripada saya berdebat kusir dengan orang, maaf nih, orang yang kerjanya tidak seperti itu, tapi dia ngomong itu. Sekarang kan karuan saja, wah ini ahli dokter nih yang menangani pasien nih. Ya. Yang kan nanganin gitu. Betul kan? Ya kan nanganin nih. Saya punya beberapa teman dokter yang sering saya ajak konsultasi lah bagaimana virus ini. Ya kita terima baiknya. Yang saya tahu, saya selaku masyarakat umum ya, masyarakat awam, yang saya tahu kalau virus itu ya dilawan dengan meningkatkan imunitas tubuh lah, jaga kesehatan. Dan percaya tidak percaya Dok ya. Selama virus ini saya nggak pernah sakit loh Dok. Saya teliti kenapa? Oh ternyata saking khawatirnya saya jadi jaga-jaga. Contoh, sebelum COVID saya biasa begadang Dok. Artinya begadang menceki lah. Saya biasa bergaul dengan banyak orang, nongkrong-nongkrong. Sehingga kalau saya begadang lewat aja dari jam 1, besoknya udah tengah-tengah saya Dok. Oh itu, jadi ada baiknya. Saya selalu lihat. Jadi waspada tapi nggak takut gitu ya. Pak,
Kalau sakit bukan balian 59 lagi, pasien 01 jadinya. Saya sudah tulis di status dong. Ya. Balian versus dokter. Tapi iya. kalau balian sakit ke dokter. Betul. Bukan saya bilang gitu. Betul. Apalagi baliannya punya BPJS ya kan. Pasti digunakan itu BPJS-nya. Jadi seperti itu. Jadi marilah kita sekarang sebenarnya. Contoh dok, ini mau saya tanya dok. Saya sangat dalam sisi kemanusiaan sedih loh dok. Apalagi walaupun saya tidak kenal dekat ya, saya tahu beliau Dr. Sutejo itu. Oh iya. Almarhum. Ya. Direktur dokter, ini ya, Budi Raharja. Raharja. Dokter, direktur meninggal karena COVID. Bayangkan tuh. Yang terus saya baca-baca katanya nggak ada donor plasma darah. Iya. Sebegitu pelit kah kita dok jadi orang? Nah, gitu padahal yang sudah sembuh banyak itu ya. Kenapa? Sekarang saya tanya dok, kok yang sakit banyak, yang sembuh banyak. Betul. Tapi saya lihat di medsos kok nggak ada ya yang sakit, yang sembuh itu cerita bla bla bla. Iya. Nah mungkin kita tanya dulu nih sebenarnya donor plasma itu seperti apa sebetulnya dan apa gunanya gitu. Ya jadi begini, ini satu isu yang sangat menarik dan bagi saya penting dilemparkan terkait dengan suatu statement yang saya lupa tapi juga sangat menggugah perasaan saya. Dikatakan bahwa wabah ini sebetulnya kita tidak hanya bisa selesaikan dengan antivirus, vaksin, kemudian protokol COVID. Oh ya. Ya, tapi wabah ini akan cepat berakhir kalau kita punya kebersamaan. Kompak gitu ya. Kompak. Makanya Bill Gates itu sebetulnya saya sayang juga dituduh ada di balik konspirasi ini karena dia sempat mengatakan kita tidak pernah siap dengan wabah. Dan sampai dia dengan kain yang sudahnya, kalau nanti ada wabah saya akan membantu dalam menangani. Tiba-tiba orang yang memiliki niat baik seperti itu justru dianggap ada di belakang karena dia wabah ini. Bisa memperkirakan. Kenapa? Karena dia visioner. Sama misalnya kayak Soekarno dulu bicara melawan penjajah itu hal kecil, yang sulit itu nanti setelah kalian merdeka dan kalian menghadapi teman-teman saudara kalian sendiri, menghadapi radikalisme, menghadapi korupsi yang korupsi ya saudara kita. Jadi yang sulit itu menghadapi saudara. Makanya wabah ini dikatakan akan lebih cepat usai berakhir kalau kita kompak kebersamaan. Kayak tadi bukannya kompak, kita saling serang, saling bully seperti Pak Balian bilang tadi. Dan terakhir sekarang begitu lama menunggu donor plasma konvalesen namanya yang mengandung banyak antibodi yang diambil dari darah orang yang sudah sembuh nggak ada. Jadi darah yang itu diambil dari darah mestinya orang yang pernah positif tapi sembuh gitu ya. Jadi ada pasien terkonfirmasi COVID-19 dirawat membaik kemudian dicek swabnya 2 kali negatif sembuh. Nah, common sense-nya ya karena penelitiannya kan belum cukup banyak dan beberapa ahli klinikers praktikus masih argumen, masih debat bahwa apakah itu betul-betul nanti memiliki bukti yang sahih, benefitnya kuat, besar untuk pasien yang sedang dirawat, terutama yang pada fase berat dan kritis. Dikasihlah darah pasien yang sudah sembuh tadi, yang secara common sense mengandung antibodi dong, karena sudah sembuh kan. Antibodi ini dimasukkan ke dalam tubuh pasien yang berat dan kritis untuk melawan antigen dari COVID-19 ini. Sehingga untuk keadaan yang gawat darurat ini dalam konteks wabah ini jadi tidak lagi diperlukan hasil penelitian yang luas. Nah, kalau kita misalnya masih menunggu penelitian yang luas kan ini kelamaan. Nah, tahun depan udah banyak korbannya. Ya, korban itu jangan-jangan wabah sudah berakhir. Sehingga kita sepakat bahwa terapi ini sifatnya terapi dalam rangka asal wabah. Masuk secara keilmuan ya kan. Logika masuk. Ya, beberapa dicobakan, kasus. Walaupun dalam beberapa pengalaman ya di Wuhan ya di China yang saya baca, di Jepang hasilnya sangat baik. Tetapi itulah kelebihan kita sebagai seorang ilmuwan, tidak serta-merta satu membaik kita simpulkan membaik. Jadi di Cina membaik belum tentu di sini, tapi kita coba saja, tidak ada salah, yang penting tidak berbahaya. Ya kan? Itu. Tapi pertanyaan tadi tuh. Ya. Sebegitu sulitnya kah kita kemudian mencari harusnya sudah ratusan kan? Ya kan? Yang sudah pernah kena positif dan kemudian sehat gitu. Betul. Jadi itulah kenapa kemudian kita digugat nih dalam tanda kutip solidaritas kita, kebersamaan kita.
Tapi untuk kasus yang tadi, saya udah dapat informasi, sudah dapat. Karena saya anggota PABDI, Perkumpulan Ahli Penyakit Dalam Indonesia Bali. Kami tiap minggu ada Zoom meeting dan membahas kasus ini. Dan itu sudah dimasukkan kok. Dapat itu. Kadang-kadang medsos itu kan seperti tadi, tingkat deviasi informasinya bisa sangat luas. Mungkin pertama sulit mendapatkannya, artinya nggak langsung dapat. Betul. Nah, belakangan sekian akhirnya tidak mendapatkan gitu. Itu sering kali ya terjadi. Tapi kalau kasus yang disampaikan Pak Balian tadi, senior kita almarhum itu sudah mendapatkan, dan teman-teman yang mengerjakan itu pun ikut diskusi saat itu. Ya, kita punya teman anestesi, Dr. Arye, kemudian dokter di bidang darah, Dr. Kadek Mulyantari itu bicara soal kasus tadi, dan darah plasma konvalesen. Tapi gimana untuk ya kemarin aja sudah 86 yang positif kan? Artinya sebenarnya gimana stok untuk transfusi plasma itu untuk sekian kasus yang didapatkan, apakah sebenarnya atau jadi, memang sulit? Betul. Jadi begini, Gusti Rai. Jadi syukurnya dari sekian banyak pasien itu kan lebih banyak OTG dan gejala ringan nih. OTG itu artinya yang tanpa positif gejala, tapi nggak ada gejala. Bahkan yang positif tanpa gejala ini tidak memerlukan perawatan rumah sakit. Kalau kita lihat panduannya, itu yang kemudian ditaruhnya di hotel atau ya kan? Kalau negara maju misalnya dia di rumahnya sendiri karena sudah well educated dan masyarakat sekitarnya juga paham. Ada paham. Kalau di sini keluar susah, atau dikunjungi sama tetangga. Tidak di stigma juga. Nah, kemudian yang memerlukan ini kan hanya kasus yang sangat selektif, yang sangat kritis dan berat, yang mengancam. Nah, itu tidak banyak yang memerlukan. Berapa sih sebenarnya angka kematian gitu dari yang positif COVID? Berapa orang sih sebenarnya yang artinya gejalanya berat sampai meninggal gitu? Kalau dari referensi dari literatur kan di bawah 3%. Dari semua tipe coronavirus yang paling kecil ya COVID ini. Tetapi dalam prakteknya dihitung saat ini dia melonjak sampai 10%. Tetapi belakangan sudah turun sampai kurang lebih 5-6%. Nah, jadi yang memerlukan itu sebenarnya tidak banyak. Dan kalau kita mau seperti tadi, donor itu pasti tercukupi kebutuhannya. Nah, terus persoalan lain bahwa memang niat atau kesadaran donor darah kita memang belum cukup bukan besar. Hanya hubungannya COVID, tapi secara umum. Secara umum aja kurang. Makanya saya selain aktif di Yayasan Sesama, saya juga membuat suatu fanpage yang namanya Ayo Donor Darah untuk Sesama. Nah, itu sudah cukup banyak sih mengajak teman-teman untuk mau berbagi donor darah. Artinya kan kita punya sel darah merah, tanpa didonorkan pun 3 bulan kan akan mati dia. Akan hilang. Karena dia tiap 3 bulan tumbuh yang baru. Kenapa nggak dibagi sedikit? Ya, jadi kita tidak rugi, orang yang sangat memerlukan selamat. Dan yang terpenting dari donor darah itu adalah tanpa kita sadari setiap 3 bulan kita check up. Jadi darah kita diambil sebelum didonorkan ke orang lain kan dicek virusnya, HIV-nya, hepatitisnya, sifilisnya. Nah, itu gratis, nggak bayar kita. Tiap 3 bulan loh itu. Saya pendonor loh. Nah, betul. Oh, donor apa nih? Donor darah. Oh ya, saya harus tanya karena beliau ini sering nyeleneh gitu. Saya harus tanya. Tadi itu kan misalnya, kok nggak banyak dan sebagainya. Apa itu juga stigma, ya kan? Iya. Begitu banyak yang sembuh, tapi tidak pernah ada yang mau bersuara kan? Betul. Bagaimana ya kan ketika dirawat, apa yang terjadi, apa yang dia rasakan, sehingga ya kan nggak nyalahin juga sebagian masyarakat akhirnya berpikir anak sing saja gitu atau konspirasi nih gitu. Sudah pada kesempatan ini saya ingin tanyakan kepada dokter gitu loh. Kok seperti itu? Seharusnya ya yang lebih ditonjolkan itu yang sehat. Ini maaf dok, apalagi Pak Rai ini ahli jiwa nih. Saya ya kan secara kejiwaan itu orang teror aja sudah itu sudah mendowngrade mental loh, sudah. Akhirnya kita tunjukkan kalau kita berani gitu kan. Seperti itu. Jadi macam-macam, Dok. Seperti saya nih. Saya biar Balian ya. Biar mohon maaf. Iya. Saya punya bukan Jawaan kan Balian. Saya punya menantu hamil sekarang. Parno juga kan jadinya gimana. Saya sampai tanya sih psikologi ya. Iya, semua saya tanya. Ini gimana? Menghadapinya bagaimana? Sampai saya punya teman bidan sampai saya tolong dong nanti menantu saya melahirkan kamu standby gitu kan. Nah, ini nyambung nih ya. Iya kan? Sekarang kan banyak pertanyaan masyarakat. Gimana itu orang mau melahirkan harus cek COVID dulu gitu. Apakah ini bisnis ini? Kenapa perlu ini gitu? Begini juga, Dok. Ini mohon maaf ya.
ini mohon maaf. Satu sisi social distancing, bahkan ada anjuran menunda ke hamilan, ya. Di lain sisi saya di rumah aja. Ya, saya baca tadi postingannya Dr. Dharma Yuda ya. Kan sudah berhubungan. Kalau gini itu bukan gini disebutkan aja hubungan seksual katanya. Iya kan? Ya kalau berhubungan seksual itu meningkatkan imun tubuh. Ya, itu kelihatannya ini pengamatan gitu. Yang sayangnya, Dok, saya percaya. Itu masalah. Dan gini. Ya. Kalau orang, nih maaf nih Dok, kalau salah apa-apa, santai aja kita. Ya nggak apa-apa, ini memang lebaran, kita maaf-maafan terus. Kan? Ya, terus. Kan dalam kita bercinta itu ya. Banyak kalori ya dibakar, membakar banyak gitu kalori. Ya. Mungkin masuk akal juga. Olahraga. Kalau kita bercinta kalori aja dibakar, apalagi virus kan begitu. Iya kan? Boleh. Jadi saya merasakan itu. Jadi gini Pak Balian, selain kalori dibakar yang berlebih, ini perutnya kan gede. yang hamil Pak Balian apa menantu? Ya, itu. Jadi yang pertama yang dibakar adalah kelebihan lemak yang tidak baik. Kedua ada endorfin yang keluar. Endorfin tubuh itu ya memberikan rasa nyaman, sehat. Ya, mungkin rasa senang kan, sehat. Nah, makanya kan saya pusing Dok. Satu sisi kita social distancing, dua sisi melakukan hubungan intim dengan pasangan ya. Iya. Tapi bukan pasangan yang lagi pilar di beji itu ya. Iya, yang sah ini ya, yang sah ini ya. Jadi yang diumumkan yang sah. Saya mau menanggapi Gusti Rai pertanyaan tadi. Masalah psikologi ya. Kok yang ditonjolkan yang ngeri-ngeri gitu ya. Jadi yang saya amati di dunia medsos ini adalah kenapa riuh rendah? Karena orang, netizen, warganet cenderung memikirkan dan menulis apa yang dia tidak mampu lakukan. Sehingga berhayalah yang tinggi-tinggi yang sering berbenturan dengan hayalan yang lain. Kenapa kok tidak melakukan apa yang sebetulnya betul-betul dia bisa lakukan? Satu contoh. Kemarin waktu di Singaraja kasus pertama 2 nakes tertular itu kan mengagetkan semua. Kami semua syok. Hampir-hampir nggak ada yang panik ke rumah sakit. Bahkan orang mau donor darah aja nggak berani karena PMI-nya di rumah sakit. Berkali-kali nge-WA saya bilang aman karena pasien yang itu sudah diisolasi. Silakan datang saya dampingi begitu misalnya. Nah begitu nakes ini sembuh, Gusti Rai, saya ajak bikin testimoni dan itu di-share oleh Guntur Radio FM dan Guntur Televisi. Tujuannya dia cerita agar masyarakat tahu bahwa penyakit ini sebagian besar ringan. Sehingga orang tidak terlalu takut. Jadi nggak benar juga ya kalau nakes dibilang membuat ngeri-ngeri ya kan? Berbisnis dari ketakutan masyarakat gitu ya. Nah itu nanti saya bahas mengenai pertanyaan tadi yang hamil di rapid kenapa begitu. Ya ingin menjawab tadi bahwa saya melakukan hal yang bisa saya lakukan. Nakes itu saya ajak testimoni, direkam oleh Radio Guntur dan di share ke publik melalui radio, melalui online berita. Sehingga orang banyak sekali yang mengikuti, menonton, viewernya banyak. Ternyata 2 perawat ini dia sempat jatuh ya psikologinya. Setelah itu dia justru menjadi agent pembawa nilai pesan-pesan positif, change ya. Dari stigma menjadi baik. Sekarang dia kerja lagi seperti biasa bersama-sama kita. Nah, kemudian yang sekarang lagi ramai di sinyalemen kan, ini nakes, dokter, rumah sakit, ada bisnis nih. Setiap pasien yang tidak ada kaitan dengan COVID, dites rapid. Kenapa? Saya akan jawab dengan apa yang saya alami. Sehingga saya tidak menghayal ya. 90% pasien COVID adalah OTG tanpa gejala. Nah, itulah yang saya alami. Suatu sore ada pasien ibu-ibu hampir 70 tahun nyeri perut. Kita udah tracing kontak. Dia tidak ada kontak dengan pasien, tidak ada ketemu dengan PMI, kerja kapal pesiar, dan tidak pernah keluar rumah, orang sudah umur. Secara klinis, pemeriksaan dokter, saya dapatkan curiga usus buntu. Nah, usus buntu ini kan keadaan gawat darurat, harus segera operasi. Saya pasti tahu. Akhirnya saya rujuk ke rumah sakit. Nah, syukurnya di rumah sakit itu memang ada SOP adalah setiap mau operasi, rapid dulu. Kenapa? Karena kan kontak erat nih. Dalam ruangan tertutup beberapa jam dan banyak OTG. Nanti kalau misalnya tahun depan sudah tidak ada kasus, tidak mungkin kita lakukan. Di tes rapid, ternyata hasilnya reaktif. Tapi karena ini gawat darurat, ya operasi tetap jalan. Menggunakan APD level 3, petugas nakesnya. Jadi ada 6-7 orang APD level 3 dan harga APD level 3 lumayan, Pak Balian.
Akhirnya selesai dioperasi, dimasukkan ruang isolasi, dicek swabnya besok, sorenya keluar positif. Jadi positif COVID. Bayangkan, tidak sedikit pun dia waktu saya periksa, saya sendiri kita curiga bahwa dia tidak ada. Tetapi waktu itu saya di ruang praktek sudah menggunakan N95, masker bedah, cuci tangan. Syukurnya kita persiapan, tidak melihat-lihat pasiennya ini kira-kira COVID atau enggak. Gitu. Ya. Tapi waktu itu kita tidak pernah yakin diri kita tidak tertular. Sehingga begitu ada informasi dokter, pasien dokter yang kemarin periksa itu swab COVID-nya terkonfirmasi positif. Cek juga nggak itu? Ya, dokter cek juga nggak itu? Iya, harus. SOP-nya begitu. Pada seketika saya hubungi disinfektan agent. Melakukan dry mist namanya di seluruh tempat praktek saya sampai ke apotek. Jadi satu saja yang terkonfirm positif, yang lain di tracing semua. Ruangannya didisinfektan dan bayarnya itu pakai uang sendiri. Mau minta nggak ditanggung BPJS gitu ya? Ditanggung, masa minta sama pasien? Bayar sendiri, itu resiko pekerjaan, resiko bisnis. Jadi sebenarnya bisa jadi juga ada satu dokter yang sampai misalnya di swab sampai 3-4 kali ya. Iya. Oh, misalnya sekarang positif, saya 2 kali. Sudah 2 kali ya. Nah, ini kasus yang ketiga nih. Yang kontak pertama saya di rapid negatif karena waktu itu swab belum mudah. Kontak kedua dengan pasien di rumah sakit positif, saya di swab negatif. Dan ketiga ini di praktek saya. Nah, akhirnya saya beberapa asisten di swab. Itu 2 hari nunggu stres juga, tapi akhirnya datang hasilnya negatif. Kembali bekerja. Nah, itulah kenapa ibu hamil yang akan melahirkan di rumah sakit mesti dicek. Karena kita nggak tahu dia betul-betul apa tidak mengidap COVID dalam keadaan yang sifatnya wabah masih berjalan. Karena kalau menorong persalinan itu termasuk kontak erat gitu ya. Betul. Ya. Tapi ada pertanyaan juga nih. Toh kan masuk operasi itu juga sudah pakai APD level 3 gitu loh. Yang kecil kemungkinannya kita tertular. Kenapa orang harus dicek lagi gitu? Oh, begini Gusti Rai. Jadi kalau pasien tidak reaktif, tidak level 3 digunakan. Oh gitu. Ya, karena begini, kalau kita tes rapid saat ini katakanlah masih biayanya mahal sekitar 300-400 ribu. Tapi kalau kita pukul rata pakai APD level 3, 6-7 orang itu satu set APD level 3 itu 1 juta. Atau sekitar. Kalau kemarin saya wawancara sama ketua ID Denpasar Electric itu Dr. Widiasa, dia bilang total 2,3. Makanya 2,3 juta. Sekarang gimana caranya? Bayangkan aja dokter Gusti Rai. Jadi pasien misalnya melahirkan, klaim dari BPJS katakanlah anggaplah 1-2 juta. Sekarang kalau 5 orang pakai APD harganya 2 juta, itu yang bayar siapa? Sementara kalau rapid masih kita bisa. Jadi sebenarnya jalan tengahnya ya boleh di rapid, tapi kalau bisa negara yang bayar kan gitu sebenarnya kan jalan terbaik. Ya, makanya saya bilang tadi kenapa ada kelompok-kelompok yang skeptis dan curiga ini konspirasi, karena mungkin dia kecewa dengan apa yang sudah dilakukan negara untuk ini. Kan kita dengar anggaran 6 triliun yang turun baru 1%. Nah, itu presiden marah-marah juga. Nah, saya sebagai orang yang selalu berpikir ilmiah, coba kenapa kok bisa begitu? Ternyata memang ini ada 2 keadaan yang saling berhubungan. Pemerintah yang mungkin masih lemah dan masyarakat yang memang dianggap kurang fair. Kan sering kalau anggaran itu mudah turun, terjadi penggelembungan, terjadi SPJ yang fiktif segala macam. Jadi semua takut nih. Pemerintah kalau menurunkan dengan mudah biaya nanti masuk penjara habis ini gitu. Audit. Kayak Menteri Kesehatan yang dulu. Kan ini keadaan bangsa secara menyeluruh, tidak bisa kita menyalahkan nakes saja, orang-orang yang berpikir negatif saja, pasien dan keluarganya saja. Ini masalah kompleks. Makanya betul kalau gagasan bahwa wabah ini akan berhenti cepat kalau kita bersama. Sekarang kan tidak. Saya cuma sama ini aja bersamaan. Gimana? Iya. Maksud saya gini, ya. Sebenarnya bias ya. Masyarakat bilang, "Oh, saya nggak setuju COVID gitu." Menurut saya bukan tidak setuju rapid test. Menurut saya bukan tidak setuju rapid test, tapi tidak setuju bayarnya saya pikir. Ya kan kalau kita lihat komen-komen itu di bawahnya adalah bagaimana membayarnya setelah itu 350.000 ya kan. Dan itu dibebankan pada pasien gitu loh. Padahal sebenarnya kalau itu tidak di rapid, akhirnya orang dokternya, timnya ya harus pakai APD level 3. Senilai 2-3 juta itu ya kan. Dan satu lagi Gusti Rai, kalau dia tidak di rapid, di swab kemudian, orang itu bisa saja menjadi OTG terhadap keluarga dan lingkungannya. Kalau kita tidak
tangkap dalam tanda kutip. Makanya kan prinsip dari penanganan wabah ini adalah tangkap sebanyak-banyaknya, isolasi sembuhkan. Tes itu tangkap, isolasi sembuhkan. Nah, bagaimana kita menangkap kalau kita tidak punya tools? Oke lah kalau misalnya tapi banyak yang bilang wah rapid ini tidak efektif. Ya kan ada ya gitu ya. Nah, dari pemerhati medsos kan ada ya sering itu ya begitu ya. Bahkan kan ada begini, itu saya sebenarnya menghindari berbicara yang saya tidak tahu gitu loh. Kan dasarnya saya tidak tahu. Yang penting fair kan, bilang nggak tahu ya kan. Nah. Ngapain tapi dari yang didengar gimana? Terus kayak kemarin ada kawan yang nulis, kenapa kita nggak lakukan metode yang lebih murah kayak pool test gitu. Seperti yang di Sumatera Barat yang bisa menekan nah ini saya baru dengar ya. Baru dengar juga. Jadi begini, makanya saya mohon maaf nih, makanya saya sebenarnya menghindari ngomong yang saya tidak tahu sebenarnya. Yang saya tahu begini Dok, kayak kemarin, ini mohon maaf ya, saya tidak mau melebar kemana-mana, nanti keilmuan saya tidak ada gitu loh, malu saya sama dokter-dokter ini. Jadi saya sebagai masyarakat itu lebih mengedepankan, mengutamakan bagaimana kita bertahan dari virus itu aja. Bagaimana saya, keluarga saya, lingkungan saya mempunyai herd immunity gitu, kekebalan terhadap virus ini. Ya sekarang virus 19, besok virus 20, terus virus 21. Sampai kapan kita hidup dalam ketakutan? Gitu loh. Nah, kalau soal penanganannya, saya pribadi saya sepenuhnya percayakan kepada pemerintah. Saya tidak pernah istilahnya membantah pemerintah ya. Apa yang diomongin pemerintah, oke lah begitu loh. Contoh hal kecil sederhana. Karena saya selalu menangkap peluang, Dok. Nih saya kasih contoh sepele sebenarnya. Pak Gubernur menghimbau masyarakat untuk minum loloh plus madu. Saya pelaku UKM, saya tangkap peluang itu. Tapi banyak orang yang membuli gitu loh. Wah ini seperti kehabisan akal, paling kalau cara pikirmu sudah konyol begitu, kamu nggak akan maju-maju. Kalau saya dalam COVID ini saya lihat tangkap peluang. Ya benar, benar kan? Oh ini biar gini. Kenapa ya? Terlepas nantinya itu membantu atau tidak, pasti membantu. Yang penting tidak berbahaya. Ya. Yang jelas kan, saya sudut pandangnya masyarakat umum, Dok. Saya mohon maaf ya, saya sebenarnya tidak mau ngomong masalah ini. Dampak ekonominya dari COVID ini, saya pikir lebih menyeramkan dari COVID itu sendiri. Saya sampai ada orang datang ke rumah saya, punya anak 3, tidak mampu beli beras. Terus menitikkan air mata begini, gimana itu? Saya percaya. Tidak dapat BLT juga ya? Ya saya tidak mau ke sana. Pasti juga dapat ya kan. Tapi berapa sih BLT 600.000 gitu loh. Tahan berapa lama? Tahan berapa lama sih? Seperti itu. Saya lihat itu. Marilah kita kuat. Karena saya sebagai masyarakat umum ya. Memandang masalah ini bisa terjadi kapan dan dimanapun dengan siapapun. Saya pikir kalau saya lebih ekstrem lagi lah, nggak apa-apa lah mati separuh gitu aja. ya mohon maaf Dok ya. Jadi saya sampai keluar gitu. Sekarang kamu yang nggak tahu apa-apa ngomong begini. Kalau saya kan sudah dari awal saya bilang ini bukan keilmuan saya. Saya nggak akan ngomong bidangnya Dok. Ya kan? Ya, kalau urusan... Tapi ini apa yang terjadi di masyarakat? Ya, apa yang terjadi cobalah sekarang. Ini mohon maaf, saya harus berbangga diri loh Dok. COVID ini perusahaan besar merumahkan karyawan loh. Kami di Pikowayan 1 pun karyawan tidak saya rumahkan. Saya gaji. Itu loh, walaupun bosnya kembang kempis gitu loh. Siapa bilang kempis? Kembang itu. Ya kan seperti itu. Jadi ayolah kita lihat, tangkap semua peluang. Kayak umpama nih, saya ini mohon maaf menyimpang dikit. Di warung-warung itu semuanya minuman berkarbonasi. Suatu saat ganti itu, kita pakai loloh cengcam, loloh kunyit, loloh jahe, loloh daun keror. Itu kita semua isi dari kita untuk kita. Terus madu kelo, madu apalah, asal jangan madu yang bikin piring terbang aja. Kan seperti itu. Itu tergantung izin kalau. Kira-kira seperti itu. Saya memandangnya lebih gitu. Makanya saya kesini bukan untuk berdebat dengan Dok untuk sesuatu yang saya tidak paham. Ya karena judulnya kan diskusi sehat. Justru saya ingin berdiskusi, menanyakan Dok, kok begini Dok? Kok begini? Kok begini? Kok kenapa enggak Dok yang dokter pasien rawat? Sampai saya mohon maaf ya, saya sampaikan ini ke orang nomor 1 di Bali. Saya sampaikan dan ini saya tunjukin. Ya saya tunjukin Dok. Mohon maaf. Ini maksudnya orang nomor 1 ini Pak Koster ya? Ya. Nih,
mohon maaf ini. Karena semangat saya. Jangan-jangan yang sampai Pak Gubernur bilang itu lebih baik konsumsi lolo dan madu itu jangan-jangan bisikan Piko Wayan itu. Saya tidak mau bilang begitu. Tetapi marilah kita berpositif thinking. Jadi ya gini kan? Pak Wayan, saya ingin menanggapi ya, Gusti Rai. Ya. Jadi yang terjadi di warganet kita, memang terus terang mohon maaf, belum adanya kedewasaan. Yang ditonjolkan adalah suka dan benci, bukan kritis. Suka dan benci ini akan sangat membawa dampak buruk, apalagi pengkultusan. Jadi kalau dia suka sama orangnya, salah pun disuka. Salah pun disuka, walaupun harusnya tetap kritis. Walau itu teman kita, kalau tidak benar kan kasihlah masukan. Justru kita yang harus kasih masukan. Nah ini kan episode Kadrun dan Cebong ini kan karena itu tidak kritis mereka, tapi suka dan benci. Asal sudah pihak itu walaupun benar ya harus dibenci. Tidak bisa misalnya Pak Gubernur sekarang mencanangkan ini. Lu jangan lihat orangnya tidak suka lah, artinya gagasannya. Kan sekarang kita juga sedang mengaktifkan potensi lokal kan, herbal tradisional. Kenapa nggak ditanggapi positif? Lakukan, misalnya kayak tadi UKM gitu. Jangan cuman selalu skeptis. Ya terus begitu kan jengkel juga. Mohon maaf nih dok ya, mohon maaf ya. Kayak kemarin ada teman datang 2 orang itu ya. Saya nggak kenal, cuma di Facebook. Pak, kalau bapak sama ibu datang ke sini terus saya ngeredak gitu, yang redak sudah daan buatin bapak itu saya buat Pak. Tapi Pak lihat sendiri loh. Sudah ada. Lolo itu sudah ada. Memang saya setiap hari minum. Dan memang itulah seharusnya. Kita orang Bali itu kadang-kadang ngomong aja ajak Bali, ngomong gede-gede, tapi kita nggak bangga dengan yang kita punya sendiri. Iya kan? Ya, begitu. Itu masalahnya di sana. Saya enggak mau lah terlalu larut ngomongin COVID nanti GR COVID-nya itu. Biarlah COVID-nya itu. Tapi kan ya ini memper dikit nih ya. Tapi kan banyak juga kemudian ada yang berlebihan. Kemudian hal-hal ini dikatakan sebagai obat. Ya kan, obat COVID. Termasuk juga yang terakhir kan gimana Menteri Pertanian itu. Nah, itu membuat kalung dan sebagainya. Gimana Dokter Arya melihat nih sebagai praktisi kesehatan? Ya. Tentu itulah misalnya kalau kayak tadi Gus Rai bilang kita punya lisensi, teman-teman praktisi kesehatan tradisional kan tidak. Jadi sebetulnya karena mereka memang tidak ada lisensi, tidak memiliki kaedah-kaedah seperti kita, ya mereka akan begitu karena memang tidak ada yang mengatur seperti kita. Kenapa kita ribut? Kalau memang mereka pun mau ditertibkan ya harus dibuatkan regulasinya. Ya, ini baru rencana ya kan dibuatkan regulasinya. Ada, ya. Nah, kalau kita dari sisi medis sampai kapanpun seperti tadi fenomena transfusi plasma konvalesen, walaupun 1-2 kasus memberikan nilai yang baik, hasil yang benefitnya bagus, bahkan itu pun tidak bisa diklaim ya. Tidak bisa, harus ada studi klinis yang luas, meta analisis dan efek samping jangka panjang. Nah, saya kembali mau cerita soal pengalaman sendiri. Saya pernah mengikuti suatu studi luas dalam hal pencegahan penyakit rematik asam urat bersama senior saya Dr. Gede Kambayane, konsultan reumatologi di RSUP Sangla. Ini dilakukan di Asia Pasifik. Dari 3-4 sampel yang saya berikan obat itu, satu pun tidak pernah kumat dalam setahun. Nah, saya sebagai orang yang belum pengalaman banyak dalam hal studi, yakin ada sekali. Apa nih gitu? Yakin sekali obat ini berhasil karena setahun tidak kumat-kumat nih. Pasien yang biasanya setiap bulan kumat. Obat yang diberikan namanya anti-interleukin. Nah, setelah dianalisa secara menyeluruh, ternyata tidak signifikan. Kok bisa ya? Iya, tidak signifikan untuk seluruh populasi di Asia Pasifik. Dan obat itu tidak diedarkan sampai saat ini. Bayangin itu. Padahal ada satu yang cocok. Gitu. Bukan satu. Banyak. Sampel saya 4 orang itu semua bagus. Karena kita mengikuti selama kurang lebih 6 bulan. Tidak pernah kumat ya dalam 6 bulan. Tapi setelah dievaluasi secara menyeluruh di tempat lain mungkin tidak signifikan. Sehingga kesimpulannya tidak signifikan. Nah, begitulah sulitnya seorang ilmuwan menarik kesimpulan. Tidak bisa satu kasus testimoni langsung disimpulkan. Nggak bisa. Harus studinya jelas, metodologinya, jumlah sampelnya, dan analisis statistik yang digunakan apa. Dan itu kadang-kadang bisa diadu dengan penelitian lain. Itu bidang kita. Jangan dibawa-bawa ke bidang orang. Nah, misalnya kalau herbal, mereka kan belum punya seperti tadi lisensi dan regulasi. Kalau belum punya kan
agak ya bisa jadinya mereka bicara begitu. Tapi untuk edukasi kan maksudnya tinggal diperhalus kan. Maksudnya membantu pemulihan. Cuma begini Pak Wayan, saya mohon maaf dulu nih, mumpung saya ingat saya ada masalah sedikit. Saya ingat. Sebentar. Tadi itu bukan kami, saya kebetulan pelaku UMOT. Sekarang sudah naik grade UKOT, usaha kecil obat tradisional. Saya secara pribadi tidak pernah klaim-klaim gitu. Betul, itu yang penting. Tadi itu yang dibicarakan itu Kementan. Kementerian Pertanian itu loh yang inkolap itu kalau sampai diklaim kan itu obat yang saya sendiri, kalung anti corona. Saya biar ini jelas karena ini didengar banyak orang ya. Satu yang ingin saya sampaikan di ruang ini sebagai masyarakat, saya mengajak masyarakat yang sama-sama seperti saya inilah, ya kan. Jadi untuk berpikiran positif, jangan dibilang nanti saya busar gitu loh. Ya sebaiknya apapun itu himbauan dari pemerintah. Terakhir ini himbauan untuk minum lolo gitulah. Ya sikapilah dengan positif, ambillah hikmatnya. Positif, gitu ya kalau nggak bisa beli bikin aja kan sendiri gitu kan. Tapi kan kadang-kadang seperti Dok bilang tadi, kita kalau sudah tidak senang gitu, kita serang terus ngapain seperti itu. Ada orang nih mohon maaf, jadinya melebar sedikit ya Dok ya. Kalau sudah tidak sejalur gini loh kok bawa ke sana. Saya pribadi orang Gerindra Dok. Pak Gubernur itu orang PDIP apa saya terus serang juga. Tidak boleh, harus kita tetap. Kalau benar ya benar. Dan jadi kan itu satu. Kedua mohon Dok, kami juga saya pribadi lah nggak setuju kayak ada satu contoh apalah produk apa yang mengklaim menyembuhkan corona, bla 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 penyakit. Yang menyembuhkan ratusan itu ya. Saya sendiri Dok sama orang-orang saya ya di tempat saya ya. Tidak pernah mengizinkan untuk lakukan hal itu. Iya betul. Tidak pernah. Ini perlu dicatat. Saya tidak mau kaya dengan cara membodohi orang. Tidak mau sama sekali. Wah ini. Yang saya sampaikan contoh kayak PCO tadi sebelum online ya, on air, saya sampaikan ke Pak Rai. Saya cuma sampaikan, kan dokter sudah dengar sendiri. Minyak saya ini sesuai uji sampel yang saya ujikan di Sukopindo mengandung 54,51% asam laurat. Asam laurat itu menurut yang saya baca loh, bukan saya yang bilang. Itu sebagai antivirus, kuman dan bakteri. Dan yang menurut saya baca juga COVID-19 itu virus. Nah, silakan hubung sini. Saya tidak pernah bilang minyak saya ini menyembuhkan corona dong. Biar tidak salah paham loh. Sama sekali saya tidak pernah bilang begitu. Jadi fair ini kita suka. Ya kan seperti itu. Jadi tolong jangan kita meluruskan itu. Dan saya sendiri sudah berbesar hati. Di acara itu saya bilang balian versus dokter. Saya kasih tanda bintang. Kalau balian gelam juga ujung-ujungnya ke dokter. Itu sebagai bentuk pengakuan bahwa saya lebih mengedepankan ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan secara apa dokter dibilang itu loh. Nah, ini mohon maaf lagi sekali sekarang. Kalau kembali ke kita kalau kita perlu kajian bla 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 lama gitu kan. Nah, ini kan keadaannya kita tidak bisa. Gitu loh cepat-cepat. Makanya saya lebih pada penekanan seperti Dok bilang tadi herd immunity itu lah. Kita kebersamaan lah, jangan saling serang lah. Saya jujur Dok, Dok teman saya juga kan, karena semua yang di sini teman. Dokter Dharma Yuda teman. Saya selalu memberi dukungan, memberi support. Saya pernah loh posting, siapa butuh darah, ayo saya siap kapanpun. Kenapa kita orang Bali yang aku ajak Bali ini tidak mengedepankan cara-cara begitu? Siapa yang COVID jangan kita stigma. Seringnya sekarang debat kusir ya kan? Ya saya kesini bukan untuk debat kusir, makanya tadi kan 75% setuju. Sebenarnya saya lebih ingin Pak Rai membahas yang 75%. Yang 25% itu anggap aja nggak ada gitu loh. Karena demi apa? Demi masyarakat kita. Ya nggak apa-apa, kan kita bahas semua ya kan? Nah ini bagus menurut saya, breakthrough ya. Maksudnya adalah kalau bisa ya kan lebih banyak seperti itu. Ada pandangan-pandangan, ini kira-kira membantu nih. Kira-kira kan belum tentu jelek juga kan. Siapa tahu ada setelah diteliti ternyata bagus. Makanya. Tetapi dengan kaidah-kaidah yang lebih baik. Di samping memang Dok bilang 3S itu apa, protokol apa begitu. Betul. Saya setuju itu. Termasuk ini mohon maaf Dok ya. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat loh. Di antara kita bertiga yang paling antisipasif saya loh. Nah, coba lihat maskernya nih. Ya kan?
Iya, di satu sisi paling bagus maskernya, tapi itu ngambil apa aksesnya tenaga medis itu. Ini saya kan banyak teman, itulah gunanya teman. Ya kan? Tolong besok saya ketemu dokter. Masa saya kalah sama dokter. Iya. Itu bukan mengambil, enggak. Tapi baiknya kita ngeles aja. Kita ini menampilkan contoh-contoh masker yang beredar di masyarakat. Jadi ada masker kain, ada sablonannya, ada masker bedah, ada N95. Kan kenapa lo? Saya nih mohon dok. Saya tahu, saya kan kedua kalinya di sini dok ya. Saya tahu ruangnya sempit, ber-AC. Nah, gitu loh. Saya tahu kelemahan saya nggak kuat dingin gitu loh. Sampai bagus gini. Makanya saya tadi ragu-ragu ini betul N95 atau BH istrinya di Ternyata udah sudah dijelasin. Rencananya begitu, Dok. Ya, tapi kan itulah bersyukurnya kita punya banyak teman. Saya mau cerita pengalaman pribadi. Saya sejak SD sampai saat ini saya minum loloh. Ya. Saya ingat nama loloh belunta, serung rambat. Nah, terakhir belakangan ini saya yang paling sering yang kuning kunyit, kencur, beras kencur. Saya merasakan kalau kita mengatakan kepada masyarakat, menurut pengalaman saya minum ini fit, top. Tapi beberapa mungkin oknum, tidak semua. Kemudian dia karena terlalu berambisi dalam hal oportunis bisnis, terlalu berambisi dalam hal kepentingan bisnis, makanya dia berani menulis seperti Pak Wayan bilang tadi, menyembuhkan penyakit ini. Nah, itu aja salahnya. Padahal ini kan aset aset lokal genius dan sudah diadopsi oleh dalam bidang medis, namanya kan toga tanaman obat herbal. Itu sekarang tinggal menunggu semacam sedikit studi, nanti mungkin sudah bisa didaftarkan dan kita bisa gunakan. Yang penting isinya, terapi. Itu yang saya salut ya kan, sering kali minyak nggak jelas apa isinya, ya kan kandungan zat aktifnya, kemudian dibilang ini. Jangankan minyak ya, arak saya pun saya ujikan ke POM dok, untuk mengetahui kandungannya apa nih, apakah nih ada logam beratnya atau logam mulianya gitu loh. Siapa tahu ada logam mulia. Kan gitu, itu dok. Kita bisa saring gitu ya. Saya lebih setuju cara-cara yang membangkitkan jiwa semangat untuk bertahan hidup, karena itulah kita homo sapien ini. Gitu loh kan, kita harus bertahan. Nah ini ada satu nih yang masih saya ini kan ini. Ada yang stay ya, nonton kita terus nanya nih. Gimana soal rame-rame ada yang setuju rapid? Ya kan kita memasuki new normal. Ya kan beberapa yang dikeluarkan dari pemerintah adalah mulai masuk ya pegawai hotel, restoran, tetapi harus cek nih rapid test. Kemudian ada yang mau bepergian harus rapid test. Ada yang betul-betul menggerakkan ya di media sosial. Saya anti, ya kan, bahwa rapid itu adalah hoaxnya pemerintah lagi, ataukah bagian dari WHO. Ya kan yang nyuruh ngerapid itu adalah antek WHO nih gitu. Dan ya memang menyajikan juga dengan data bahwa rapid ini tidak tingkat sensitivitas dan spesifitasnya tidak cukup baik gitu. Nah, gimana Dokter Arya menanggapi itu? Ini kesempatan baik untuk saya bisa memberi pendapat ilmiah saya ya, pandangan ilmiah saya. Pertama, rapid jelas itu kalah baik ketimbang swab. Sekarang pertanyaannya, jadi dibandingkan swab sama rapid jelas baik swab. Dia dibilang jelek itu kan harus ada pembandingnya. Oke. Nah, kalau dibandingkan dengan swab, rapid jelas jelek. Karena dia memang sensitivitasnya tinggi tapi tidak spesifik. Artinya dia mudah mendeteksi semua antibodi yang disebabkan oleh infeksi virus corona. Belum tentu COVID-19. Karena jadi banyak yang positif, belum tentu positif. Belum tentu positif COVID-19, mungkin tipe lain dari corona. Nah, kalau misalnya swab begitu mudah kita lakukan, sekarang kita bikin di mana saja bisa dalam beberapa jam keluar, untuk apa ngomongin rapid? Rapid kita kubur bila perlu, di aben bila perlu ke rapid. Jadi lebih baik swab. Swab langsung. Karena masalahnya di mana? Sekarang kan swab di Bali baru ada 2 yang saya dengar, atau 3 di Warmadewa. Itu pun sedang memeriksa ribuan per hari. Banyak sekali. Ngantri. Nah, bagaimana? Sementara rapid bisa sampai puskesmas. Belum biayanya itu. Swab itu saya dengar sampai 1 juta. Betul, karena dia kan perlu tekanan negatif, APD lengkap, kemudian mesinnya yang investasi yang mahal. Dan waktu hasilnya lama, cukup 24 jam. Sehingga kalau kita bicara
rapid dibandingkan swab, ya rapid jelas buruk karena dia tidak spesifik walaupun sangat sensitif. Sementara swab sangat to the point, akurasinya bisa sampai 90%. Dan yang masalah kan rapid itu katanya tergantung waktunya ngambil. Betul. Ya waktunya salah, hasilnya betul salah. Karena rapid itu kan antibody base. Kalau kita terinfeksi sekarang, antibody baru muncul 5 hari atau seminggu. Dicek hari 1, 2, 3 ya negatif. Padahal ada. Sehingga dia padahal positif 2 kali. Bisa ya. Jadi hasilnya negatif. Jadi bukan karena tergantung tenaga medisnya nih ya. Ini kayak gini buatlah negatif dulu, nanti berubah jadi positif itu. Berubah itu gimana tuh? Itu karena memang selama ini kita tidak menyiapkan waktu yang baik untuk memberi penjelasan. Jadi kan kalau rapid antibody base itu kan baru muncul positif kalau kita terinfeksi hari ke-7 atau ke-5. Kalau kita ngeceknya hari kedua bisa negatif. Oleh karena itu disarankan cek ulang setelah hari ke-5 atau 7 kemudian. 2 kali jadinya. Masa inkubasi terpanjang 2 minggu dicek misalnya. Nah itu persoalan rapid. Sekarang bagaimana pertanyaan ada yang setuju yang tidak. Menurut saya nih saat kasus masih begitu banyak. Sekarang ini OTG ini ya mau tidak mau rapid harus kita lakukan untuk menangkap lebih cepat orang yang terduga COVID walaupun dia baru positif corona, nanti di swab lanjutkan. Jadi kalau dia negatif kan kemungkinan kecil, jadi tidak dilakukan kelanjutan pemeriksaan swab. Suatu saat nanti kalau swab sudah begitu mudah kita lakukan, kemudian kasus sedemikian rendah, seperti tadi rapid kita udah nggak urus, nggak usah lagi, karena dia memang kelemahannya banyak. Jadi sementara ini Dokter Arya, sementara rapid aja rapid. Gitu ya. Buktinya seperti pasien yang saya tangani itu tidak ada gejala ke COVID. Kemudian dia cuma usus buntu, setelah di rapid reaktif, setelah di swab positif. Mana pernah kita pikir dia COVID? Iya. Jadi yang tes-tes sekarang untuk keperluan administrasi untuk keluar, bisa jadi juga kita akan ketemu kasus. Atau jangan-jangan dibalik, karena rapidnya kencang, hasilnya positifnya jadi meningkat. Ya kan, kalau dicari ketemu. Kalau nggak gampang sebenarnya. Supaya nggak banyak ada kasus baru, jangan aja dicari gitu. Biarin aja. Kalau boleh jujur dok, kalau boleh jujur versi saya ya. Tapi mohon maaf sebelumnya dok ya. Saya lebih setuju yang tadi, nggak usah aja dicari. Nggak usah. Nah ini yang boleh harusnya. Boleh jujur versi saya. Karena seperti saya bilang tadi itu, kalau ketakutan sudah menyerang. Ya efeknya tuh lebih banyak. Ibarat kalau bela diri ya dok ya. Mental sudah diserang segede apapun, nyali sudah rontok. Ya imbasnya ya nggak punya kepercayaan diri dok. Itu masalahnya. Jadi kalau menurut saya orang awam, kita obati aja yang sakit. Yang sakit-sakit itu loh, yang sudah itu obati. Yang sudah ada gejala sudah gejala itu aja. Yang lainnya biarkanlah beraktivitas kayak apa. Itu versi saya gitu loh. Ya nggak apa-apa kan, kita menghormati setiap pendapat. Apa yang disampaikan Pak Wayan ini sebetulnya diterapkan oleh Swedia. Ya. Saya heran, Bapak bisa tahu Swedia menerapkan ini. Saya nggak yakin Bapak. Ini Swedia itu daerah mana Pak? Nggak tahu. Di mananya Banyuwangi? Mungkin Bongkaso Nangkajo. Jadi Swedia adalah negara Eropa, salah satu negara Eropa yang menerapkan herd immunity, membiarkan pasien tidak di karantina, tidak di distancing dan tidak dicek apa-apa, kecuali yang ada gejala kayak tadi diobat, diperiksa, diobati. Berat, ya udah. Kalau yang tidak ada gejala dibiarkan berkeliaran, bertemu agar yang lain tertular dan menimbulkan kekebalan. Dan tingkat kematiannya yang saya baca terakhir itu 4.000. Maksud saya bukan tingkat ya, jumlah kematiannya 4.000 orang. Tapi 4.000 negara Swedia kan nggak banyak populasinya. Kecil sekali. Nah, besar itu yang meninggal. Ya banyak sekali. Dan bagi saya gini, kalau 4.000 bukan keluarga saya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau itu keluarga saya semua, repot juga. Begini. Kalau begitu banyak juga begitu dok. Kalau bukan keluargamu enak aja kamu ngomong. Jangan begitu. Kita orang beragama ya. Saya orang beragama. Jadi apapun itu bukan milik kita. Mau anak, mau ibu itu bukan milik kita. Kalau gantinya mati ya mati saja. Saya maaf ya. Saya pernah punya adik ipar meninggal leukemia. Saya pernah punya bibi meninggal kanker payudara. Terus kalau saya nangis, kalau saya bersedih, dia hidup. Makanya itu carilah kita sebagai manusia punya WWK itu, carilah daya tahan tubuhnya biar keluarga kita tidak kena. Itu jangan kalau ngomong itu kan sama dengan
nyumpahin nih, kayak nyumpahin pada kurang cipang keno, cipang keno, kan seperti itu enggak benar juga, betul, kerangka berpikir begitu. Nah, kan kita diskusi, ya kan? Tadi Gusti Rai satir dia, artinya 4.000 itu tinggi. Seharusnya jangan sampai begitulah. Kalau akhirnya artinya kita bicara pilihan-pilihan. Jadi gini, ada negara memilih begitu, ada negara yang ini ya kan. Jadi seorang epidemiolog di Inggris karena dia sangat pro dengan lockdown ya, namanya Profesor Lockdown, agar untuk mencegah jumlah kematian yang banyak. Nah, kemudian Swedia ini dihitung-hitung sama dia, kalau Swedia tidak melakukan lockdown akan terjadi kematian sekitar 40 ribuan. Ternyata meleset, tetapi masih tetap tinggi. Dengan melakukan herd immunity program, Swedia kehilangan 4.000 orang warganya akibat COVID-19 ini. Seperti Gusti Rai tadi bilang, Swedia yang negara maju, jumlah penduduknya sedikit, kematian 4.000 itu besar sekali sebetulnya. Nah, Indonesia kalau melakukan itu sekitar 6 juta bakal meninggal. Kalau di Bali ada yang menghitung 12.000 paling. Nah, seperti itu. 12.000 banyak dari 5 juta. Makanya kalau yang tadi tidak setuju dengan rapid ya oke, itu pilihannya nanti ke herd immunity. Kalau kita belum berani ke situ karena belum ada vaksin, ya menurut saya dalam kondisi wabah yang artinya gini, kita kan ya kembali lagi tadi yang diperlukan adalah kekompakan. Gini. Betul, satu setuju. Yang kita perlukan kekompakan. Jadi kalau saya begini, Dok, mohon maaf ya, saya harus berhari raya terus dengan Dok nih, mohon maaf terus gini loh. Gini, kalau kita membandingkan, ya kita mengambil pembanding yang sepadan lah. Contoh nih, kalau Dok mau bandingkan Indonesia, jangan ke Swedia lah, bandingkan dengan Malaysia. Terus ke timur dikit bandingkan dengan Papua Nugini. Kalau jauh-jauh ke Filipina lah, gitu loh. Itu pembanding. Nah, saya tadi tidak membandingkan, cuman menyebutkan negara yang melakukan herd immunity. Nanti kalau saya menangkap itu pembanding. Kenapa? Sepengetahuan saya, entah saya nggak pernah ke Swedia. Sepertinya Swedia itu negara yang di ujung-ujung sana ya, yang dingin gitu loh. Saya juga nggak tahu. Nah, di Eropa sana lah, Eropa apalah begitu. Skandinavia ya. Ya kan? Yang saya pikir di sana, maaf, suhunya dingin di sana, mungkin nggak ada 4 musim lah, ya, 4 musim. Nggak ada kunyit, nggak ada jahe mungkin. Ya, kembali ke betul. Iya kan benar, Swedia tidak ada kunyit, tidak ada jahe kan benar. Iya kan, tidak ada bakso genap kan di sana. Sekarang bagaimana biar minyak Vico sampai ke sana? Beku. Oh, beku. Beku. Ya, sampai sana beku. Nah, itulah jadi bukan gimana. Kalau tadi dokter bilang kematian Indonesia sampai hari ini berapa, Dok? Sudah 2000. Ya, 2000 berbanding dengan 4.000. 4.000 berbanding di Indonesia. Ya, 4.000. Enggak, 2.000-an. 2.000. Jumlahnya lebih banyak. Ya, 200 juta jauh. Nothing bagi saya. Itu dah makanya saya kan bilang ya. Tapi kan sistemnya tidak seperti di situ. Tidak kan di rapid. Walaupun gimana. Nah, Indonesia. Nah, kan. Fakta aja. Gimana? Pak Wayan, kenapa 2.000 lebih kecil dari Pak Risuda? Karena kita melakukan distancing, kita melakukan penangkapan kasus dengan rapid, dengan swab, dan mengkarantina. Saya setuju. Tapi mohon maaf, Dok ya. Saya bukan orang yang tinggal di Bungkaso aja, Dok. Mohon maaf, tapi terus saya harus mohon maaf. Ya saya maafkan, Pak. Kan gitu. Maafkan sampai akhir cerita ini, acara ini. Nanti Pak Wayan ini saya bikinin podcast judulnya Maafkan gitu ya. Oke. Kan Indonesia tuh luas. Ini mohon maaf ya. Betul. Pernah awal-awal pertengahan epidemi ini saya lihat di adik saya, sepupu saya yang tinggal di Banjarmasin tuh, dia nge-share video meninggalnya ulama Banjar yang diantar ya, betul. Ribuan pelayat gitu loh. Saya tanya nih adik saya, kok begitu nih nggak ada gitu. Distancing. Ya dia sudah percaya sama Tuhan atau bagaimana? Dan faktanya ya harusnya kan mati semua mereka gitu. Kenyataannya enggak seperti itu. Jadi ya enggak sih 3% lah. 3% dan tidak keluarga kita. itu terlalu mengintimidasi. Enggak masuk. Tapi enggak apa-apa. Karena mohon maaf ya. Ya kalau gitu saya minta maaf. Benar. Kita janganlah saling mengintimidasi satu dengan yang lain. Kita saling mendukung lah. Kita saling meningkatkan imunitas dengan tertawa ini minimal kita bertiga meningkat lagi sedikit ya. Kalau saran Dokter Dharma Yuda, bercinta. Nah, dari tadi kenapa kok kesana terus ya? Karena saya suka bercinta. Daripada berbenci kan bercinta gitu loh. Iya.
diulang lagi ya. Kita ini lahir karena proses percintaan. Bukan karena perbencian. Iya, enggak mungkin ada dok sekarang yang menyandang titel SPPD itu tanpa percintaan. Jadi kenapa kita mengedepankan permusuhan? Kenapa kita terus membuli, terus menjatuhkan, terus menyerang pemerintah? Lo kan kenapa gitu loh? Kalaupun toh ada kurang, kan kita bisa kasih saran dengan jalur-jalur yang benar. Sama seperti saya sekarang kan, dok, bagian pemerintah juga loh, karena dok di rumah sakit. Saya nanyanya ke dok, bukan nanyanya ke Jering. Betul. Ini saya disebut-sebut terus nanti, mudah-mudahan nanti beliau juga mau berkenan. Saya juga tidak mau disebut nanti numpang tenar, ke tenar itu tidak perlu ya. Betul. Nanti kalau diundang juga sama Jering, saya belum tentu mau. Tidak mau saya. Catat ya, Biko Wayan kalau diundang bareng diskusi bareng Jering nggak mau. Ngapain? Dia nggak ngerti. Lebih baik nanti diskusinya sama Dokter Arya aja suruh ya. Sama orang yang ngerti. Ya kalau orang pemerintahan, ya dengan bupatinya atau dengan gubernurnya mau saya tanya langsung. Kalau soal band baru mau sama dia. Kalau soal lagu-lagu gimana Superman is Dead bisa mau. Iya kan? Fair. Ya, kan? Bukan karena sosoknya, tapi karena tergantung apa ini. Apa yang dia bicarakan. Gitu loh kan harus gini. Makanya saya semangat karena ini dokter di bidangnya loh. Saya jangan-jangan nih perut saya apa isinya ini. Itu sebenarnya dokter Arya lihat-lihat itu nih kira-kira sakitnya gini gitu, ini gitu. Besok kan saya hubungi dok, saya begini dok. Boleh. Jadi nanti boleh habis itu konsultasi. Kan sudah declare Balian kalau sakit datangnya ke dokter juga. Dok, ini sekedar bercanda dikit dok ya. Saya kan Balian nih. Bukan saya yang ngomong loh ya. Saya yang ngomong. Oke. Teman-teman dokter saya nanti saya mapping dok. Apa namanya tuh saya cek. Dokter. Dipetakan. Saya akan berteman dengan banyak dokter. Bagus. Terus buka pakai Balian. Kenapa lu? Di sini ada tentang dokter dan Balian. Nah, ada. Dengerin dulu, saya lanjut. Sambil ini dicari ya, terus. Nanti kalau ada pasien, saya nggak ngerti penyakitnya, tinggal masuk kamar suci saya telepon dokternya. Dok, ini pasien saya begini. Kan konsultasi gitu. Ya kan saya nggak ngawur kan. Iya. Sama seperti itu kita ini harus. Coba dibaca ini Pak. Dokter dan dukun tujuan sama, satu naik heli, satu naik boat, tidaklah bertabrakan. Setuju saya. Setuju. Halaman. Kenapa itu buku itu bermasalah dok? Tahu dok masalah buku itu? Masalahnya apa? Masalahnya dok nggak ngasih saya. Iya nanti saya kasih. Itu ada. Anda kok dikasih ini dijual untuk nyumbang ke yayasan sesama, kok Anda minta itu namanya meminta hak orang miskin ini. Gini, jangan digitukan. Masalahnya sini kan tadi ada 3 orang. Ya Pak Rai dibawa dikasih. Saya enggak, kan diskriminasi. Nanti dikirimin. Tenang ya. Kan tuan rumahnya saya. Kalau kita bikin diskusinya di Bongkasa di tempatnya Biko Wayan, pasti Biko Wayan yang dikasih. Nah, itu jawabannya. Ya kan, benar kan? Nah, itu. Pesan mau ngalahin host. Saya loh hostnya di sini. Tuan rumahnya di sini. Ya kan? Nah, ini bagus nih ya sekalian kita ini. Saya setuju nih, dokter dan dukun tujuan sama, satu naik heli, satu naik boat, tidaklah bertabrakan. Ya benar nih, setuju. Berarti saya heli gitu. Iya, asal kita punya apa? Kesepahaman gitu loh. Saya sangat paham itu. Makanya di awal saya sudah sampaikan dari 100% pernyataan Pak Dokter, 75%-nya saya setuju. 25%-nya maafkan gitu. Kan saya enggak ada ngomong gitu. 25% saya tidak setuju, kan saya enggak ada ngomong. 75%-nya saya setuju. 25%-nya ragu-ragu. Ya, artinya begini. Bisa setuju, bisa sangat setuju, sedikit kemungkinan tidak setuju, kan begitu. Artinya fair lah ya. Ya kan nanti kan apa? Setidaknya kan fair. Tidak mungkin satu orang itu 100% tidak setuju kan. Saya nanya. Saya senang kalau tadi saya 100% setuju dengan Pak Dokter, saya juga. Itu kayaknya jualan ini kayaknya. Saya langsung diskusi saya tutup waktu itu. Iya, ngapain kita ngobrol kalau sama-sama satu.
Ya kan? Ya, ini intermezzo yang sangat baik ya. Menghadapi pandemi ini juga jangan terlalu serius-serius sekali. Karena nanti kalau terlalu serius yang ada ketemu saya, konsultasi biasanya ya kan. Ya kalau terlalu kan. Ya kan kita ngomongin dua sisi. Jadi dua sisi yang kita hindari. Sisi satunya adalah orang terlalu cemas, terlalu takut. Ada loh yang dari awal pandemi sampai sekarang masih stay at home tuh ada. Ya kan? Sehat enggak ketemu saya konsultasi online. Ada, iya. Tidak kena Covid ketemu dokter. Ya, itu. Tetapi ada juga yang di sisi sebaliknya gitu. Yang terlalu abai gitu. Wah, nih. Kalau dikasih tahu, Dek, ininya mana? Maskernya mana? Wah, setan WHO. Antek WHO nih. Gitu kan? World Health Organization. Saya di tengah-tengah. Sebentar dulu nih, saya mau konfirmasi. Kita bertiga ada yang kerja di WHO enggak nih? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ya kan gimana kita bilang? Nah, gimana menyikapi hal itu nih? Supaya kita nggak di seberang situ, juga nggak seberang situ. Ya kan? Contoh seperti podcast Diskuria 88 ini lebih banyak menyebarkan positivisme lah. Optimisme. Apalagi membicarakan soal bercinta itu pasti positif itu habisnya. Semua harus positif. Kalau setelah dicek kencingnya. Tapi maafkan ya. Bukan berarti kita bikin podcast gini menghadirkan orang-orang yang mempunyai pemikiran yang sama ataukah artinya 75% sama. Kita juga membuka kok kalau nanti ada juga teman-teman coba dong. Nah, ya kan? Saya orang paling was-wasan dong. Mungkin bisa segitu. Tapi begini dok, ini berlaku di keluarga saya. Mohon maaf ya. Apa yang saya lakukan untuk menghadapi situasi ini? Satu, anjuran pemerintah itu saya lakukan. Minimal saya tidak akan keluar kalau tidak penting. Kalau tidak penting loh. Saya keluar kalau penting saya keluar. Kedua, di rumah saya sendiri, anak-anak saya biasakan dia mandi tepat waktu. Gitu. Terus jadi kebiasaan hidup sehat dilakukan. Datang dari mana-mana dia harus cuci tangan, kan? Itu terus karena kebetulan saya produsen minyak PCO ya. Adalah kewajiban bagi setiap anggota keluarga saya, dari yang anak saya sampai menantu saya sampai saya pribadi. Satu hari itu harus minum. Jadi ini bukan untuk dijual aja ya? Ya, bisa minum PCO itu satu sendok. Wajib. Itu loh. Terus minuman keluarga saya loloh. Kalau nggak percaya, datang aja tabrak-tabrak ke rumah saya. Jangan pakai janji. Jangan pakai janji. Kalau pakai janji kan, disiapin. Saya siapin. Jangan pakai janji, tabrak datang ke rumah saya. Itu loh, pasti loloh. Kenapa lah? Itu kebanggaan bagi saya. Bahwa semua itu dihasilkan dari bumi di mana tanahnya itu saya pijak gitu loh. Ya seperti itu. Yang lain-lain kalau saya sakit paling ya ke dokter gitu. Nah mungkinlah saya kebalian walaupun saya balian itu loh. Pasti ke dokter. Gitu loh. Seperti itu dok. Jangan kita menyebar teror-teror wah begini. Saya tidak setuju itu. Saya tidak tapi perlu keseimbangan kan. Perlu keseimbangan. Kira-kira kalau kita udah terlalu bergeser ke arah abai, perlu juga kan berita-berita ya kan. Tapi kalau kita udah terlalu cemas, ini perlunya berita-berita yang menenangkan. Ya kan? Saya pikir kan keseimbangan kata orang kan di Bali begitu kan. Kita lebih banyak kita berdoa sekarang biar pandemi ini segera berakhir. Segera kayak gini lah. Nggak berakhir, nggak mungkin berakhir dok kalau menurut saya. Reda lah, reda kan bahasa gitu. Nah, pilek itulah artinya siapapun bisa kena pilek tapi nggak mati gitu. Paling ya panas dingin, minum obat, selesai gitu aja. Ngomong gitu, saya baru 2 minggu lalu kena demam berdarah, lumayan juga itu rasanya. Ya kan mati enggak tapi tersiksa kok sebenarnya ya kan kalau mau jujur ya kan. Maaf ya. Ya, nah ini menarik nih soal rapid ini lagi saya diinfo nih, entah benar apa entah enggak nih ya, karena capturean ini ya, capturean. Ada surat edaran dari perhimpunan apa namanya? Aduh, ini nggak terbaca nih. Jadi perhimpunan yang melakukan tes itu, dokter spesialis apa? Laboratorium. Ya, laboratorium klinik ya, patologi klinik. Mudah-mudahan kalau nggak salah ini ya, karena kecil sekali, itu malah menyarankan untuk syarat bepergian itu tidak memakai rapid. Ya ini tapi masih perlu diklarifikasi ya. Suratnya 8 Juli ya kan. Tapi ya begitulah ilmu pengetahuan itu memang berkembang ya kan, berkembang. Bukan berarti yang dulu salah. Iya, betul. Ya kan. Gimana? Itu kan ada juga hubungannya. Kenapa kemudian orang menertawakan katakanlah beberapa
pandangan-pandangan dari peneliti kesehatan ya. Iya. Kok berubah, dulu katanya masyarakat ndak usah pakai masker, tapi akhirnya jadi pakai masker. Iya. Sekarang rapid, kok sekarang malah ilmunya itu kalau memang benar ya, malah nyuruh sebaiknya kalau syarat bepergian jangan deh rapid ya kan dan sebagainya. Itu apakah misalnya tergantung bisnis jadi berubah-berubah gitu atau gimana sebenarnya teraya? Ya. Jadi salah satu karakteristik sains itu dan teknologi akan berubah. Satu contoh lain misalnya dulu saya sama Rai mungkin pernah kompres orang demam itu pakai air dingin. Setelah diteliti ternyata yang lebih bagus air hangat dipakai. Nah, jadi berubah. Jangan dibilang pelin-pelan, jangan dibilang kehilangan olah-olahan ya, apa dan tidak punya akal lagi. Atau terlalu curiga, wah ini yang jualan air hangat ini kelihatannya yang lebih jauh lagi seperti itu. Cocokologi namanya kan. Jadi sains dan teknologi itu akan berubah sesuai dengan studi-studi terbaru. Kalau ada yang bawa penelitian terbaru dan itu di apresial dan ternyata itu memang bisa dibuktikan, kita gunakan itu. Kenapa tidak? Nah, kemudian yang tadi misalnya, oke lah mungkin ada statement seperti itu dari perkumpulan patologi misalnya. Misal benar ya, ini. Benar, menurut saya tidak masalah, gunakan aja scoring. Kan ada EWS, Early Score System. Nah, kalau memang mengarah COVID-nya tinggi ya harus kita cek, swab langsung misalnya. Kalau itu bisa di-apply, rapid kita taruh, kita museumkan. Istilahnya pilihlah yang terbaik. Kalau memang punya uang kalau untuk membayar itu. Kalau ada, terbaik kalau ada kan. Nah, kalau dibebankan ke masyarakat juga kasihan juga. Betul. Ya kan? Nah, sekarang yang mungkin difasilitasi pemerintah lah. Oke lah, misalnya kalau rumah sakit pemerintah kan masih dapat subsidi nih untuk tes rapidnya, kitnya. Tapi kalau rumah sakit swasta gimana? Mereka tidak dapat subsidi, mereka menggaji pegawainya sendiri. Bagaimana bisa menggratiskan rapid? Sehingga dimintalah peran serta masyarakat. Tapi terakhir harganya dipatok tuh sama Menteri Kesehatan, 150.000 gitu. Nah, jadi begini, kayak tadi misalnya Pak Wayan bilang, walaupun kita ini orang pemerintah lah, karena bekerja sama pemerintah, tapi kalau ada hal-hal yang menurut saya tidak elegan seperti ini, ya kita harus kasih masukan. Kenapa mesti begini caranya? Harusnya kan Menkes sama ID oke dulu, bicara dulu, baru mengeluarkan suatu regulasi. Sekarang Menkes secara tersendiri menentukan tarif. Kemudian ID menyampaikan kritik lah, karena itu tidak mungkin biayanya segitu, karena selain harganya masih impor, cukup mahal, juga harus menggunakan APD, tidak ngejar harga segitu. Nah, ini kan dijadikan amunisi untuk menyerang oleh orang-orang yang suka ya seperti tadi skeptis atau ada pandangan politik berbeda misalnya, ada agenda lain sebetulnya. Kenapa kok tidak bicara dulu antar pimpinan ya kan, kalau sudah nilai paling baik itu yang di apply ke masyarakat, kan tidak rame lagi seperti sekarang kan. Jadi kayaknya ini masyarakat diadu tentang medis ya kan. Padahal yang bikin aturannya kan bukan kita hanya prajurit juga. Ya kita pemerhati aja kan, lebih baik seperti ini tentuannya. Tapi kalau memang sudah ada aturannya, ya beberapa kali juga kan Dokter Arya mungkin juga pernah ya. Tidak semua yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan kita, tetapi ya tetap dilakukan karena tugas. Ya kan? Seperti itu ya. Nah, yang terakhir ini kan, kemarin juga sudah saya tanyakan, tetapi ini penting juga nih diulang. Maksudnya perubahan di masyarakat. Dulu saya ketawa-ketawa aja tuh. Semua orang bikin gambar gitu kan. Wah, selamat garda terdepan ya kan. Sumbangin vitamin, sumbangin apa ya kan. Saya pikir tenaga kesehatan nggak pengen-pengen banget juga hal seperti itu, ya kan? Betul. Tetapi belakangan malah sedikit-sedikit, wah salah nih, bisnis ini, gitu, dan sebagainya. Gimana Dokter Arya memandang itu? Ya kan? Jadi ini justru hal yang kontradiktif ya. Harusnya kita kembali kepada 3 area tadi. Kita awalnya panik dan takut, kemudian mulai belajar memahami situasi, dan terakhir harusnya bertumbuh. Bukan saling menyalahkan. Ini kok justru terbalik. Belakangan terjadi yang disampaikan Gusti Rai tadi, sehingga kita kembali ke konsep kurva normal aja. Mudah-mudahan yang terjadi itu memang sebagian kecil dari masyarakat. Cuman karena dia isi pesannya sangat kontradiktif sehingga mudah diekspos di media sosial. Ya, berita juga butuh soalnya clickbait. Betul. Walaupun jumlahnya dia kecil sekali. Mestinya sih sebagian besar sudah berada pada fase bertumbuh. Kita
saling berpadu untuk menghadapi wabah ini, berdamai dengan virusnya, tapi tetap melawan wabah ini sampai pada titik yang paling rendah. Kalau misalnya tadi dibilang nggak mungkin 0 sampai titik paling rendah. Nah, kalau misalnya pada fase bertumbuh ini masih ada yang ekstrem kiri, oke, mungkin itu karena memang fenomena kehidupan manusia biologis selalu ada yang ekstrem kiri kanan. Tapi biasanya ekstrem sedikit. Ya, kan, nah, ini yang diharapkan sedikit. Kita mudah-mudahan semua berada di yang komposisi paling banyak kan gitu. Iya. Nah, ini kebetulan kan ternyata 75%, ya kan, dan sebagainya. Ya. Tapi gimana nih, ini sekedar ini aja ya kan. Gimana kalau diskusi berikutnya kita cari yang 75% lah berbeda. Berbeda. Kan? Itu bukan untuk berperang, bukan untuk baku hantam. Adu gagasan. Kita perlu. Makanya saya katakan, Pak Wayan, Gusti Rai, syarat menjadi manusia itu apa? Satu, manusia itu dia harus selalu mengedepankan kasih ya, sesama. Kedua, dia harus mengedepankan untuk menjadi intelektual itu selalu adu gagasan. Jadi syarat menjadi orang cerdas itu adalah adu gagasan, syarat menjadi manusia itu adalah selalu tetap berteman. Jadi teman tetap, tapi gagasan selalu kita adu. Makanya 75% berbeda, hal yang sangat positif untuk Diskoria di sini. Iya, jadi kalau misalnya berikutnya ada yang, ya katakanlah, kan kita nggak tahu kan, misalnya beli jering gitu, misalnya mau datang gitu kan, kita ngomongin ya kan, kita sering saya lihat tuh di Instagram, sebagai pandangan beliau cukup berbeda dari umumnya orang, ya kan. Ya kalau ke sini, tapi yang penting jangan berantem di sini, tidak menyiapkan kotak P3K ya kan. Masalahnya kan gini, Dok, seperti Dok tadi sampaikan ya, lebih banyak manfaatnya, mudaratnya ya. Kalau saya pribadi sebagai manusia sosial ya, bergaul gitu. Kalau saya rasa tidak ada manfaatnya ya tidak usah ngomongin itulah. Tidak usah lah cari. Saya setuju adu gagasan, tapi ketika saya memang memiliki sama pandangan yang sama, hampir 75% sama, apakah saya memaksakan diri harus berbeda gitu? Kan enggak juga. Itu loh, dengan siapapun saya begitu. Ya, saya harus tetap begitu. Tapi kan kita juga harus fair ya. Maksudnya banyak juga kawan-kawan saya enggak suka itu, enggak setuju itu sama jering gitu kan. Pernah baca enggak gitu? Enggak juga. Kata orang begini gitu. Ya kan nggak cocok juga kan, kita harus mendengarkan dulu kan, di mananya. Dan saya yakin tidak ada orang yang 100% salah. Betul. Tidak ada juga orang 100% benar. Pasti ada ya kan, dalam sudut pandangnya ada yang benar. Ada tipikal orang nyolot gitu loh. Kayak sudah dia nggak senang ya apapun dia pertahankan. Jadi gini Pak Wayan, menurut saya. Oke lah kalau dari background mungkin. Ya kita jadi gibah nih ngomongin orang ya. Tapi mudah-mudahan setelah ini beliau mau ya kan. Oke lah kalau dari aspek background dia tidak kena. Tetapi dari aspek dia sebagai public figure mempengaruhi banyak orang, ya ada tempatnya. Kalau misalnya siapa tahu dengan diskusi dia kemudian ada bagian-bagian yang dia bisa terima. Ya mungkin nanti Pak Rai belakangan bisa jering versus Dr. Arya. Oh jangan versus kan, tetap namanya diskusi sehat ya kan. Minimal kita bisa menikmati musiknya di sini ya. Ya kita dengerin satu lagu dulu, Lady Rose kan. Baru kemudian itu. Jangan Dr. Arya penggemar SID. Saya dengar lagunya sejak pertama single White Town itu. Tahun 2000, udah lama banget tuh, 2000, tahun 2000-an. Atau saat mereka manggung di kampus Udayana kan. Ya. Masih band indie yang belum ke label. Tapi banyak juga yang bilang beliau lebih cocok main musik lah daripada berkomentar gitu katanya. Itu kata orang. Kalau saya kan nggak boleh siapa tahu beliau mau tampil di sini kan. Salah saya ya kan. Itu. Tapi sekarang nih yang terakhir nih untuk new normal. Sebenarnya gimana gitu loh. Ya kan? Yang perlu dilakukan di satu sisi ya, termasuk di rumah saya ya, keluarga was-was juga. Betul. New normal itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia apa sih, Dok? Tatanan hidup baru ya. Begitu katanya, tatanan hidup baru. Tatanan hidup baru. Saya ingin tunjukkan sesuatu kepada Wah, ini iklan lagi nih. Ya, iklan. Karena apa? Tagline-nya hidup baru. Itu sebentar. Dia. Sebelum situ yang iklan saya pancing. Ini, Dok. Ini saya buat jauh sebelum corona. Kemasan saya ini. Oke, sip. Hidup baru. Ya kayak Sunda Empire gitulah. Tapi ada juga loh sekarang cukup banyak juga, ada juga kenalan saya yang tiba-tiba berubah profil picture-nya. Ada tuh.
ingin new normal, new-nya dicoret. Normal kayak dulu lagi. Nah, itu. Ya. Gimana gitu? Ya, jadi sebetulnya konsep new normal ini kan konsep untuk mengakomodasi aspek ekonomi ya. Kalau kita orang medis kan sebetulnya total lockdown maunya biar cepat selesai wabah ini. Tapi faktanya kan tidak. Bahkan ada yang second wave, jangan-jangan ada gelombang ketiga dan seterusnya. Sehingga aspek ekonomi tidak bisa menunggu lama. UKM dan sebenarnya juga tenaga medis terkena juga dampak aspek ekonomi kan kalau mau jujur kan. Karena praktek kita juga kan. Iya. Sehingga timbullah gagasan new normal ini untuk mengakomodasi saat wabah belum berakhir, saat vaksin belum ditemukan. Artinya kehidupan mendekati kehidupan dulu normal, tetapi ada sedikit yang baru dalam hal protokol tadi. Katakanlah misalnya gini nih, gimana kalau era new normal ini orang resepsi pernikahan boleh nggak? Ya boleh, sama kayak dulu, tetapi bedanya sekarang yang punya hajatan harus menyiapkan tempat cuci tangan di depan. Kemudian tempat orang resepsi makan dijaga jarak, pakai masker semuanya. Nah, pulang dari tempat resepsi tidak boleh salaman, cuci tangan lagi. Jadi kan resepsi jalan, cuman mungkin ya paling kursinya agak jauh. Mungkin tamunya akhirnya dibatasi. Tamunya bergelombang lah. Masuk harusnya sehari resepsi, sekarang 3 hari. Biar semua kan banyak temen nih, kayak Pak Wayan. Jadi 3 hari. Kebetulan apa yang Dok sampaikan itu terjadi pada saya. Anak saya menikah pas corona. Yang terjadi siapa? Makanya saya tidak diundang itu. Nggak ada diundang. Saya menerapkan itu biar sedikit orang. Saya pikir karena hemat itu, Pak. Justru rugi saya. Oh, karena nggak dapat ini. Angpaunya nggak ada. Saya banyak kawan ini. Kalau hitung-hitungan bisnis kan rugi. Anggap umpama angpaunya cuma 50.000. Saya curiga justru yang diundang sedikit itu yang mampu-mampu. Nggak ada undang saya. Ada pejabat-pejabat diundang ini. Nggak ada undang siapapun. Tidak mau undang siapapun. Saudara saya nggak saya undang. Tapi bisa kok. Kalau saya selama pandemi ini nenek meninggal. Jadi kita ngaben dengan situasi baru gitu. Ternyata bisa, enggak perlu banyak-banyak orang juga. Bisa ya kan. Itu tapi khawatir nih. Ada juga kawan yang bikin status, wah siap-siap, prepare, new big wave coming, ya kan. Iya, betul. Itu loh. Takut juga gitu begitu new normal dibuka dan terus terang nih, siapa sih yang berani orang tua sekarang kalau misalnya oke, Senin sekolah gitu. Iya. Agak ragu juga gitu. Saya lebih apa ya, begini. Saya baca gimana kalau untuk pendidikan gimana menurut ini kan tangkap peluangnya karena dari dulu saya pemberontak ya, dalam artian saya enggak suka orang-orang apa saya lain itu. Contoh sekolah, kalau orang sekolah dulu 6 hari kerja, saya 1 hari kerja gitu loh. Ya, sisanya bolos. Itu saya kan bicara saya. Jadi dengan adanya pandemi ini, saya justru setujunya itu sekolah dari rumah gitu loh. Oh, sekolah dari rumah. Kalau ada work from home, sekarang school from home gitu loh. Karena ya itu kan masih homeschooling gitu ya, masih penguncian. Jadi saya pikir tapi karena topo geografis kita begini enggak mungkin juga. Enggak mungkin. Online juga sejujurnya nih, saya kerja, istri saya kerja. Ini gimana? Ya, makanya kalau kelas 5 masih bisa, kelas 1 gitu. Makanya mau tidak mau dengan adanya pandemi ini saya pikir kita harus meningkatkan bagaimanapun cara kita, imunitas kita itu harus satu level di atas kekuatannya virus ini gitu loh. Caranya gimana ngukurnya? Ya makanya kan caranya gimana Dok? Saya kesini untuk bertanya gitu. Mohon maaf ini nggak bisa jawab. Iya, justru kesini. Artinya tetap ada rasa khawatir kan kita. Pasti gini Dok. Kita gimana di tengah-tengah ini biar produktif tapi biar aman juga ya kan gitu. Gus Cirai, jadi WHO kan sebetulnya sudah mengeluarkan panduan new normal. Salah satunya itu tadi. Karena sudah akan pasti ada ledakan kasus. Itu kan sangat logis. Jadi, ya. Logis itu ya. Jangan dipertimbangkan new normal terus kasus akan makin sedikit gitu. Mungkin. Agak sulit ya. Ya, jadi cara berpikir sederhana dan logis untuk new normal ini rumah sakit harus lebih disiapkan dengan bed lebih banyak. Karena pasti secara meyakinkan akan terjadi peningkatan kasus. Jadi kalau new normal peningkatan kasus meningkat, itu bukan konspirasi ya. Itu logika. Konsekuensi logis. Makanya salah satu poin new normal nanti adalah
salah satunya selain protokol masker, cuci tangan, jaga jarak dan membawa thermoscan adalah bagi mereka yang swab positif OTG karantina di rumah sendiri. Tidak perlu biar nggak ngerepotin, tapi beneran isolasi di rumah. Jangan lagi mikir-mikir kayaknya sih kayak nih gitu kan. Nah, ini kembali kalau saya setuju. Tambahin lagi, ini kembali ke peran masyarakat. Ini kan nih jalan tengah nih kan. Kalau tadi biarin aja, kalau ini oke, kita masih jaga tapi begitu. Harusnya memang begitu. Obati sembuhin yang sakit. Yang lainnya kalau memang dia harus isolasi mandiri di rumahnya gitu loh. Betul, harus. Nah, untuk mengawasi itu kan kita punya perangkat-perangkat terbawah nih. Calang, kita punya desa gitu loh. Iya, makanan dibikinin ya kan. Begitu. Ya harus begitu. Gimana caranya kita saling bahu membahu, saling bantu membantu. Kalau mau ini semuanya dalam tanda kutip berakhir gitu loh. Yang saya khawatirkan kan begini, orang memakai pendapatnya sendiri. Karena memikir ini enggak konspirasi, saya bebas lah, enggak usah pakai masker gitu kan. Kalau saya enggak setuju rapid ya saya nggak mau gitu, tetap kerja tapi saya nggak mau tes gitu kan. Itu kan mau sendiri itu kan repot. Kalau nanti ternyata peraturannya berubah, misalnya tidak usah lah pakai rapid, artinya kan sudah konsensus dipikirkan semuanya saya pun juga setuju seperti itu sebenarnya. Saat ini masih diperlukan gitu ya. Kita siap untuk sesuatu yang baik tapi kita juga harus mempersiapkan diri untuk sesuatu yang paling buruk. Itu loh, seperti Dok sampaikan tadi, kalau situasi paling buruk di Indonesia itu bisa meninggal sampai berapa Dok? 6 juta. Ya, kalau dibiarin herd immunity yang tanpa intervensi apa-apa ya segitu. 6 juta. 6 juta 267 dikurangi 6 juta cuma. Iya, kalau kita bicara soal jumlah kan. Ibarin aja tuh 6 juta tuh mati aja gitu. Gitu jadinya saya. Kalau 59 ayahan di Bongkasenya yang ini gimana Pak? Di dia mana ya? Ini maaf Dok ya. Maaf terus saya ngomong maaf terus. Tanpa COVID pun peluang kita mati itu betul. Gitu loh. Apa sih yang perlu kita besar-besarkan? Kalau sudah berhadapan dengan orang kepala batu, daripada kita buang-buang energi, kita biarin fokus, aja dia kita gitu ya. fokus dengan kita gitu loh. Jangan kita fokus dengan dia yang kepala batu itu. Kita fokus kepada siapa. Ini maksudnya siapa ini yang kepala batu ini? Ya yang tadi itu yang cuek-cuek gitu tuh yang nggak mau mendengarkan. Yang tidak mau diatur. Yang tidak kan Dok bilang tadi gitu. Tidak mau melakukan protokol kesehatan. Ya biarin aja. Saya begini. Ya kan ada yang bilang begitu kan. Saya nggak mau pakai masker. Kalau misalnya pakai masker ini saya ngap, kan sesak napas. Siapa yang mau tanggung jawab gitu? Itu kan gimana ya? Saya kebetulan saya dagang obat tradisional. Saya tidak pernah memaksa orang untuk membeli, contoh kayak minyak gitu. Orang nawar-nawar sampai murah-murah, saya enggak kasih. Saya kan jawaban saya dalam tanda kutip sering saklek loh Dok, tapi tidak ke itu yang bersangkutan. Hubungannya ini gimana nih jawabnya? Kan susah orang bikin status apalagi public figure gitu, bikin status begitu kan mempengaruhi orang lain nggak mau juga, saja gitu. Begini, pada intinya kan saya sudah berulang kali tadi saya sampaikan. Sebagai masyarakat yang baik, kita patuhi pemerintah. Apapun himbauan di pemerintah itu semaksimal mungkin kita patuhi gitu loh. Suka atau tidak suka ya. Tidak ada kata tidak suka. Harus patuhi. Kalau kita merasa sebagai masyarakat yang baik kan, jangan sedikit-sedikit begini kita tentang, begini-begini kita tentang. Sedangkan kapasitas kita apa sih? Itu loh. Terus kalau memangnya kalau menentang semuanya kan baik. Saya juga mengerti masyarakat juga butuh hidup itu loh. Ya makanya ini kita. Wah, ini kalau Pak Wayan nih cocoknya diskusinya ini, maaf ya, siapa tahu nonton juga. Cocoknya diskusinya sama beli gendo nih. Oh iya. Kalau gendo mau saya. Kalau gendo mau. Kan? Kalau jering enggak mau saya. Untuk hal ini ya. Jadi seperti itu loh. Jadi ya mohon maaf pikir juga rakyat. Makanya kenapa saya setuju yang herd immunity kan. Karena kita perlu makan dong. Betul. Kita perlu makan. Siapa yang enggak perlu ya kan? Ekonomi itu perlu diputar gitu loh. Perlu digerakkan. Betul. Top kalau orang nggak perlu makan, Diskuria 88 tutup juga ya. Nasi krip-kripnya ada yang beli. Nanti pulang dari sini dicobain ya kan? Saya pulang dari rumah waktu kemarin tuh, saya rapat dengan tim saya di rumah. Oh, nanti kita sewa ini untuk secara rutin. Saya di bawah di atas biasa-biasa aja, tapi tangan saya di bawah begini. Ya.
Oke. Ya, ini gimana di apa namanya kedepannya nih ya kan? Ada sorotan juga nih tenaga medis. Kemarin saya tanya nih, siapa tahu beda antara Denpasar sama Buleleng gitu kan. Jadi banyak yang berpikir, ini tenaga medis utamanya dokter di masa pandemi ini panen ini. Ya, income meningkat. Saya sering teman-teman yang dokter jangan ngomongin income lah, nggak etis dan sebagainya. Tapi itu perlu loh, masyarakat tahu. Sejujurnya nih, Dokter Arya ini kan ngerawat COVID nih, beda kan antara sebelum COVID sama sekarang. Jujur income ini menurun, tetap apa meningkat? Jadi nanti saya simpulkan setelah ini. Pertama ya, klaim untuk pasien COVID kan juga masih diproses. Artinya kita merawat pasien COVID, tapi kan insentif pemerintah juga kan belum turun ya. Beritanya kan ada insentif beritanya. Tapi kan belum turun. Ya, kalau kita lihat nilainya juga sangat rasional. Tapi jadi belum turun. Berlebihan. Jadi belum turun, tidak berlebihan pastinya. Bahkan kami pun kalau diberikan memilih tidak bekerja di COVID dan tidak mendapat insentif daripada kalau jadi yang milih. Dapat insentif tidak semua. Jadi yang ngurus yang COVID masuk ke ruang isolasi kayak Dokter Arya dapat. Kalau saya enggak. Gitu. Yang masuk ke ruang isolasi bahkan bekerja di rumah sakit rujukan COVID, kalau tidak masuk ruang isolasi nggak dapat. Itu ada absennya. Kedua, sekarang rumah sakit daerah saya huniannya di bawah 50% karena masyarakat takut ke rumah sakit. Masyarakat sehat semua? Pastinya tidak lah. Tapi lebih banyak penyebabnya menurut saya tidak berobat. Ketakutan. Bahkan yang ambil obat pun diwakilkan. Itu memang ada instruksi dan saran begitu. Kalau orang tua yang obat rutin menahun daripada keluar. Ya, kalau tidak ada keluhan diambilkan anak-anaknya yang masih muda. Itu. Kemudian yang terakhir, tempat praktek saya, bahkan teman-teman yang ITHT misalnya itu dokter gigi itu dari kolegiumnya sendiri diharapkan tidak praktek dulu karena risikonya banyak. Nah kalau saya misalnya dulu praktek dari jam 6 sampai jam 10 kadang-kadang baru habis. Semenjak wabah ini saya mulai jam 5 sampai jam 7 saja. Harus kurangi kontaknya. Kalau tidak supaya tetap sehat. Dan tadi kan sudah cerita saya kontak dengan pasien. Nah, itu ngeri. Ngeri. 2 malam nggak tidur nunggu swab. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana bisa naik kalau sudah begitu income kita. Iya. Tapi kalaupun gara-gara ini kemudian income-nya Piko Wayan meningkat, itu bukan salahnya dia juga kan? Saya pikir nih momentum saya untuk sebenarnya momentum kita lah para pelaku UKM ini untuk karena seperti saya bilang tadi saya selalu melihat peluang dalam setiap peristiwa. Dan itu tidak salah kan? Ya memang ketika masa susah kemudian kita bisa mencari peluang dan mendapatkan income. Makanya saya juga berpikir aneh dok. Ini saya boleh jujur dok kan? Awal-awal pandemi saya panen dok. Semuanya langka dok. Saya sampai suruh rekan saya beli alkohol langsung ke pabriknya dok di Solo, Jawa Tengah. Satu hari dia ke sana PP. Kita beli alkohol untuk bahan baku. Hand sanitizer. Sekarang saya lagi di sini pun saya ada yang WA nih. Ini mohon maaf ya. Tapi tidak ada yang mengatakan Piko Wayan ini konspirasi terhadap COVID. Jangan-jangan COVID ini diciptakan oleh Piko Wayan dan kawan-kawan ini ya kan? Saya jadi ketawa sendiri dok. Perusahaan saya kan Piko Wayan. Terus saya di kalangan teman-teman pelaku UKM tuh dikenal dengan Pak Piko. Piko itu kan pendek virus corona. Kadang-kadang saya ketawa aja. Ini hebat nih, cocokologinya hebat ini. Tapi begitu. Jangan-jangan ini ada WA-nya Bill Gates ini. Nah, kan ada ngomong. Saya curiga ini gitu loh. Ya, Dok, atau Siti Fadilah lah, minimal ada WA-nya di situ ini. Jangan-jangan satu gini nih, satu lingkaran ini. Bisa saja itu kan? Nah, ya, kembali seperti tadi bilang kita harus out of the box ya. Artinya apa itu, Pak? Ya ini kan boxnya. Ini box. Ini kan box. Out of the box ya. Out of the box. Ini harus dihilangkan boxnya. Gundul lah gitu. Ya. Ya, rasanya kalau kita tiap hari bisa bincang-bincang gini ya, sambil ketawa-ketawa ini kayaknya imun kita meningkat dan harus. Iya, kalau cium pun seorang yang positif COVID gitu ya, pasti periksa habis itu. Loh iya kan mama saya berani nggak periksa, ya kan? Orang saya nggak cium aja di swab. Di swab ya kan? Udah sama selat. Tahu nggak rasanya? Boleh ceritakan di swab itu gimana rasanya? Perih.
Ya. Apa sih yang dilakukan gitu biar saya masyarakat kan sudah tahu. menjalani semua pemeriksaan ya rapid. Kalau kita cek rapid kan cuman darah tes. Tapi gitu. kalau cek gula darah kan kecil. Ini gede nih. Rapidnya gede. Okay. Ya sama kayak orang masang infus, bedanya dengan di donor. Saya di donor jarumnya segini. Nah di swab ini memang tidak enak sekali. Karena ada cotton bud yang besar dan itu dicolok ke ujung hidung. Masuk itu ya, bukan di hidung aja ya. Jadi maksud saya di pangkal hidung, bukan di ujung hidung. Kemudian di mulut, di pangkal mulut juga. Itu terasa dari sekarang pagi diambil sampai nanti malam masih terasa iritasinya. Itu. Bayangin kalau cotton bud yang biasa di telinga itu masukkan ke ujung hidungnya. Pangkal ya, pangkal ya. Jadi besarnya segini. Iya, jangankan saya disuruh COVID, suruh web aja saya masih mikir-mikir itu kan. Kalau bisa sih nggak kontak ya kan. Dan tidak hanya di sekali, diulak-ulak. Karena dia ingin mendapat sampel yang apa nggak bersin tuh habis itu? Bersin, keluar air mata, bersin, ya. Itu sudah hal yang Ya. Jadi jangan ngomong-ngomongin lah ya kan. Nanti beneran kita COVID. Iya. Ya pasrahin aja. Betul. Berusaha apa yang bisa dilakukan, fokus pada hal yang bisa kita lakukan, ya kan. Pasti. Ternyata ujung-ujungnya adalah ya itu tadi ya, sederhana. Jadi saya mengutip tulisannya Dr. Arya ini, sebenarnya tidak perlu terlalu jenius untuk bisa meredakan COVID. Cukup cuci tangan, jaga jarak. Satu lagi, masker. Udah. Tetap bisa kerja, boleh jualan, boleh apa, ya kan. Tapi kalau nggak perlu amat ya di rumah, gitu. Bercinta. Bercinta ini bukan berhubungan seksual loh ya. Bercinta artinya berbagi rasa cinta, rasa sayang gitu maksud saya. Saya yang ini. Ya, gitu dulu nih. Ini menarik sekali ya. Terima kasih nih ya. Ini waktu juga ya kan. Tetapi saya terima kasih sekali Dr. Arya Nugraha ya. Dari Beleleng loh ke sini ya kan. Itu berapa? 2 jam ya. 2 jam. Ya. Dan itu tidak dibayar lagi. Tidak dibayar lagi sama yang menantang. Ya kan? Menantang loh. Oh, bukan menantang, yang ngajain. Jadi yang ngajain di Dr. Oh gitu. Saya dulu ngajain, dia harus ngajain. Ya, artinya ya ini kita kalau salah saya kalau tidak menangkap peluang hal itu, jadi ada orang-orang yang memang mau mendedikasikan informasi, ya kan, berbagi concern soal itu. Ya memang masyarakat tidak terlalu paham atau ada juga yang tidak mau paham. Jadi jangan disalahkan mereka, tapi berikan edukasi. Kita berusaha apa yang kita punya. Beliau kebetulan punya kompetensi seperti itu. Saya dokter tapi kalau nggak punya kompetensi itu lebih baik saya diam-diam aja kan. Saya tanya-tanya dulu ya kan daripada saya komen salah ya kan. Nah ada juga Piko Wayan yang mengaku Balian 59 dan ternyata dia tidak Balian ya. Saya di prank ya kan. Jadi saya sama terjebaknya dengan Anda ya my friends ya. Jadi itu kita ngomongin sekarang pandemi, kita nggak tahu setelah ini ada episode lain ataukah misalnya kita sebenarnya sangat terbuka di sini, sangat terbuka untuk sebuah perbedaan ya. Kita mengajarkan bahwa ada hal-hal yang bisa kita ambil kalau benar dan kita percaya juga audiens itu pinter gitu loh. Ya kan bisa memilah nih mana yang cocok di hati, mana yang enggak gitu. Jadi itu yang semata-mata kami ingin lakukan, bukan hanya untuk mencari sensasi atau kontroversi. Walaupun saya jujur, kalau judulnya ya memang harus ada clickbaitnya, ya kan seperti itu ya. Lain kali kita bisa bertemu, mudah-mudahan saya bukan sebagai pasiennya Dr. Arya ya kan. Apalagi saya pasien Dr. Arya. Ya. Saya juga enggak punya. Ya kan? Jauh. Saya dari tadi udah mau jawab gini. Ya. Tetapi di sini yang tentu yang paling beruntung adalah saya karena hari ini saya dapat buku dan saya dapat VCO ya kan 2. Jadi menang banyak gitu ya. Itu kalau lagi-lagi ada yang bertanya nih acara apa ya gitu aja karena judulnya juga podcast gitu aja ya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih Dr. Arya sama Bli Piko Wayan ya kan. Mudah-mudahan kita bisa bermaaf-maafan hari ini dan mendapatkan sesuatu ya. Setelah ini juga live ini apa yang kita perbincangkan hari ini juga nanti bisa disaksikan selengkapnya di YouTube Diskoria 88 dan podcastnya ya. Diskoria 88 itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Kita bye-bye dulu sama audiens ini timpal-timpal ya kan karena edisinya Bali banget ya kan. Dia nggak pakai my friends ya kan. Oke, bye-bye my friends.